belajar ada ini Assalamualaikum, Ibu. Ini masih ada yang mengajar ya, Bu? di mana? Assalamualaikum semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wilujeng Hari Guru kasadayana. Mudah-mudahan sanes kanten pengorbanan janten lillah, janten pahala. Amin. Amin. Ujung Enji. Semoga semuanya sehat walafiat. Bu Nanan damang. Pertanyaan itu kita awal besar. Ya Bu, nonton. Dulu lagi ini dulu rapat dulu ya. Hari nasional yang ke-76, Masya Allah. Salam hormat saya ucapkan kepada Bu Nanan Kartini, MPD Ketua IJTKI PGRI. Kemudian salam hormat juga saya sampaikan kepada para pengurus IJTKI PGRI Kota Bandung. Salam hormat pula saya sampaikan kepada para ketua koordinator di 30 kecamatan se-Kota Bandung dan tidak lupa juga salam hormat kepada para kepala sekolah TK dan guru TK se-Kota Bandung yang merupakan anggota IJTKI PGRI Kota Bandung. Masya Allah luar biasa. Senang sekali ketemu dengan para bunda semua. Biasanya saya nyebutnya ayah dan bunda, tapi karena tadi Udah jemput tuh. mungkin bisa di mute ya, Bu Ria, biar nyaman kedengaran. Terima kasih. Baik, para bunda semua, para ibu guru yang saya hormati, luar biasa. Hari ini kita membicarakan tentang sebuah pendidikan yang banyak dilupakan, yaitu pendidikan seksual pada anak muslim ya. Nah, supaya lebih pas, saya izin untuk share screen nih, ayah dan bunda, ibunda aja ya, nggak ada ayah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillahillazi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Nah, para bunda semua, pendidikan seksual anak muslim tadi seperti yang Bu Ria sampaikan, apakah kenapa sih kita pakai embel-embel anak muslim? Sebab para bunda semua, para guru yang saya hormati semua, ternyata pendidikan seksual menurut ajaran Islam itu lebih luas daripada pendidikan seksual menurut ajaran Barat. Ya, kalau pendidikan seksual menurut ajaran Barat seperti yang tadi Bunda Ria contohkan, mungkin ada anak yang bertanya dari mana saya berasal, sampai orang Barat itu ngasih taunya pakai apa, kamu datang dari Bangau dan sebagainya ya. Nah, sementara pendidikan seksual anak muslim itu lebih dari itu, karena kita di Islam diajarkan tentang adab, tentang akhlak dan sebagainya ya. Nah, luar biasa nih ayah dan bunda. Nih tadi riwayat hidup saya sudah sampaikan. Nah, sebelum kita mulai yang serius-serius, saya tebak-tebakan dulu nih sama bunda semua ya. Sederhana aja, tebak-tebakan gambar, karena anak-anak kan suka tebak-tebakan ya. Coba nih, mungkin jawabannya di chat atau di
unmute ya. Terserah mungkin kepada adminnya Di chat nih, aja. pada guru. Oh, di chat aja. Oke, terima Aja, kasih. biar Ya. tidak rame. Betul, betul. Ya, di chat aja ya. Nanti mungkin dari chat itu kelihatan yang aktif yang mana, yang jawabannya yang benar yang mana. Kan tadi admin Bundaria akan menjanjikan door prize lagi nih di akhir ya. Oke. Sekarang Bunda bisa tebak nggak? Ini gambar apa? Nah, silakan di chat. Ayo, gambar apakah ini? Masih pada mikir ya, belum ada yang jawab. Gambar seperti monumen atau tugu. Oke, iya benar-benar. Tapi ada lagi yang lain. Tumpukan benda. Sebenarnya apa nih? Ada lagi yang lain, pembatas buku. Masya Allah, bisa juga sih. Coba, ada lagi nggak? Gunting kuku. Masya Allah, benar nih dari Bayangkari 21. Kayak gambar candi ya. Tadi Yang Bu benar, Neneng tuh, Kak Eka betul ya? Bu Neneng ya, dari Bayangkari ya? bukan. Yang benar tuh dari Bayangkari 21, yaitu iya. catok atau gunting kuku dari depan. Ya, dilihat dari depan. Nah, nggak apa-apa ya Bunda. Kan anak-anak suka kreatif tuh. Suka nanya yang aneh-aneh dan sebagainya. Kita juga akhirnya mencoba berpikir yang sedikit seperti mereka juga ya, agak aneh-aneh dikit ya. Oke, kalau nggak jelas emang sengaja sih biar agak sulit ya tebak-tebakannya. Ini satu lagi nih, ini gambar apa? Oh sebentar, saya share ulang lagi ya, karena tadi ngegeser. Bentar. Tadi kita udah sampai sini ya. Nah sekarang ini gambar apa yang di sebelahnya? Pesawat. Pesawat, ada lagi yang lain? Orang dari atas. Betul, orang dari atas. Ya, ini gambar orang dari atas ya, benar semua. Ya, orang lagi jalan ya, kelihatan kepalanya, tangan, kakinya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tebak-tebakan sederhana ini bisa menyegarkan kita semua ya, supaya semangat nih setelah ini kita ngikutinnya. Oke ya. Baik, saya ulang dulu share screen-nya karena tadi buka chat ya. Nah, mungkin setelah ini interaksinya bisa pakai mic, cuma tertib ya nanti kalau sudah di mute lagi biar tidak mengganggu yang lain. Baik, terima kasih. Nah, bila tak ada pendidikan seksual pada anak, apa yang terjadi? Nah, ini kan kita harus tanya ya kan, para bunda ya kan. Kalau kenapa sih kita harus belajar ini? Kalau pertanyaannya adalah kita balik, kalau nggak ada pendidikan seksual pada anak, apa yang terjadi? Ya kan? Nah, yang terjadi adalah membuat anak jadi apa ya? Nah, yang bahaya adalah membuat anak jadi korban nih. Ya, dan korbannya korban apa, Kak? Korban ini nih, korban pedofil. Udah tahu ya kalau pedofil tuh orang dewasa yang suka memanfaatkan anak-anak jadi objek, jadi korban seksual. Bahaya ya kalau nggak dikasih tahu kepada anak-anak. Kemudian, kok bagaimana caranya supaya anak itu tidak jadi korban pedofil? Nah, nanti saya sampaikan nih materinya di sini ya. Kemudian, voyeurism. Nah, voyeurism ini adalah orang yang suka ngintip-ngintip aurat orang lain. Wah, bahaya nih, ya kan? Baik anak-anak jadi pelaku atau jadi korban nih, para bunda. Kalau tidak diajarkan seksual dengan benar dari sejak kecil. Terus jadi korban apa lagi, Kak? Jadi korban exhibitionism atau exhibitionisme. Nah, exhibitionisme ini kebalikannya dari voyeurism ya. Kalau voyeurism itu tadi saya sampaikan suka ngintip-ngintip aurat orang lain, sedangkan exhibitionisme ini suka memperlihatkan auratnya kepada orang lain, walaupun orang lain itu nggak suka. Nah, ini keanehan-keanehan kelainan-kelainan seksual memang ya, ayah dan bunda, yang disebabkan dari kecil mereka tidak mendapatkan pendidikan seksual ini. Nanti ketika udah dewasa, mencari anak-anak untuk jadi korban. Wah, luar biasa ya. Nah, kemudian ada lagi nggak? Nah, jadi korban pelecehan ya, kita tahu ya. Banyak sekali kasusnya seperti ini. Saya pernah dengar ada seorang guru tuh dulu sampaikan ke saya, Kak,
saya punya murid kok tiba-tiba dia jadi diem gitu ya, nggak mau terbuka lagi, jadi murung, jadi suka sedih, suka nangis kenapa gitu ya. Pas diselusurin sama gurunya ternyata dia jadi korban pelecehan tukang kebunnya. Dia nggak berani bilang sama ayahnya, ibunya, dia pendem sendiri dan tukang kebunnya ngancem-ngancem kayak gitu ya. Nah, jadi penting banget mengajarkan pendidikan seksual pada anak supaya anak-anak terhindar dari hal-hal yang kayak gini, jadi korban karena nanti terbawa loh ayah dan bunda ke masa dewasanya. Waktu kecil aja jadi murung, jadi pesimis, nilainya turun kalau sudah masuk SD ya. Itu rapotnya turun, jadi merah semua dan sebagainya, itu bahaya banget. Apalagi nanti ketika dia sudah dewasa. Jadi ini penting sekali diajarkan pada anak-anak, oke ya. Nah, namun di masa gadget, nah kita tahu kan anak-anak seneng banget main gadget. Terutama anak akan jadi korban dari apa nih? Saya udah tuliskan hurufnya di sini, silakan sama Bunda disusun. Jadi apa? Korban jadi dari titik-titik. Nah, titik-titiknya ini kata-katanya. Pornografi. Masya Allah, luar biasa. Pornografi. Benar, pornografi ya. Nah, tapi gini, pornografi itu apa sih Kak? Kan kita pernah belajar biologi, terus belajar tentang tubuh manusia, apakah itu pornografi juga atau bukan, ya kan? Nah, jadi kita pengen tahu nih, apa sih pornografi itu? Bukan. Ya, kita pengen tahu dulu ya, apa sih pornografi itu? Saya daftarnya boleh di heula, daftarnya di Pornografi adalah ya, nah, tolong nanti mungkin Bu Ria diaktifin ya, mute, unmute gitu ya. Pornografi adalah penggambaran titik-titik manusia atau perilaku titik-titik manusia. Nah, titik-titiknya nih apa nih? Pornografi adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk ekonomi atau kesenangan, bukan dengan tujuan untuk membangkitkan gairah. Nah, jadi kalau misalnya gambarnya itu buat pelajaran ya bukan termasuk pornografi, ya kan benar tadi yang Bunda jawab itu. Kalau kita menggambarkan tubuh manusia ini letaknya jantung, ini letaknya peredaran darah, itu bukan pornografi. Yang pornografi itu yang ini menggambarkan tubuh manusia atau perilaku seksual manusia ya dengan tujuan untuk membangkitkan. Nah, kita tahu tuh. Jadi kalau misalnya ada yang suka nonton dangdut nih dan dangdutnya seronok gitu ya goyangnya. Nah, itu kalau membangkitkan, nah itu ya udah masuknya pornografi ya. Dan Bunda jadi hati-hati nih. Di rumah kadang-kadang kalau ada kita datang nih ke nikahan saudara kita atau kenalan kita gitu ya bawa anak. Nah, di sana ternyata ada panggung dangdut gitu ya. Kebetulan itu soalnya saya pernah ngalamin sih ya, jadi saya bisa cerita. Si penyanyinya itu agak seronok, goyangnya, pakaiannya dan sebagainya, itu pornografi bukan pornografi ya, dan Bunda ya, karena ya bisa membangkitkan gairah loh gitu ya kan. Nah, jadi udah tahu ya apakah pornografi itu kalau pelajaran bukan, tapi kalau memperlihatkan terus bisa membangkitkan, nah itu namanya pornografi. Oke, jelas ya. Nah, sampai di sini aja kita sudah dapat ilmu yang luar biasa nih, bisa kita praktekkan. Jadi kalau anak-anak melihat tontonan yang seperti ini, berarti itu kita membiarkan dia melihat pornografi loh, ya kan? Kalau anak-anak suka BTS Kak gimana? Ya kan apa kan pakaiannya seronok. Nah, sekarang sebetulnya mereka tidak tidak bertujuan untuk membangkitkan. Tapi kalau yang terjadi adalah membangkitkan, terutama mungkin kakaknya yang sudah mungkin SD, kalau jadi terbangkitkan, nah itu ya termasuk pornografi. Jadi hati-hati. Jadi efeknya luas nih mengetahui definisi pornografi ini ya, para bunda semua. Oke, sudah ya dapat ilmunya ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang mana yang benar nih? Pornografi hanya merusak moral. Pornografi merusak otak, pornografi tak berpengaruh pada anak yang masih fitrah. Mana yang benar? Silakan di chat atau open mic. Kalau di chat nanti saya buka chatnya, saya harus share ulang. Jadi mungkin open mic nanti izin di mute lagi ya. Biar nggak ngantuk nih, Bunda. Pornografi merusak otak. Pornografi merusak otak, luar biasa. Ada lagi yang jawabannya? Merusak otak dan merusak moral. Wah, luar biasa. Oke, udah ya. Sekarang mute dulu ya. Karena kalau saya ngomong aja nggak seru sih. Jadi saya pengen interaktif juga, tapi
mungkin harus diatur ya biar tertib gitu. Nah, jawabannya yang benar adalah karena yang atas itu sebetulnya benar, tapi ada kata-kata hanya. Nah, pornografi sebetulnya tidak hanya merusak moral. Jadi jawaban yang benar adalah yang tengah, pornografi merusak otak ya. Pornografi berpengaruh pada anak yang masih fitra, siapa bilang gitu kan. Tergantung anaknya juga, makin besar dia makin berpengaruh ya. Minimal timbul rasa penasaran. Dia bertanya sama orang tuanya kerepotan. Nah, itu kan berarti berpengaruh ya pada anak-anak yang walaupun masih fitrah. Nah, pornografi itu merusak otak loh. Nah, sampai wajahku sampai kayak gini. Nah, jadi benar-benar bisa merusak otak nih. Sampai jadi nggak normal lah pokoknya tingkah lakunya ya. Kok bisa gitu? Nah, kita lihat dampak buruk pornografi pada anak. Ini kita masih dalam tahap sebelum kita masuk mengajarkan anak-anak tentang pendidikan seksual, kita pengen tahu dulu kalau kita nggak ajarin apa yang terjadi ya dan bunda ya, bunda ya. Nah, yang paling bahaya karena ini zamannya gadget, zamannya smartphone, ya pornografi ini yang paling menjadi prioritas. Nah, kita pengen tahu nih, setelah tadi kita tahu dampak buruknya, definisi pornografi, kemudian bisa merusak otak. Nah, sekarang dampak buruk pornografi pada anak apa ya? Kita lihat. Anak jadi apa nih? Kecanduan ya. Ya, kemudian anak bisa titik-titik otak yang tadi ya. Merusak otak. Kemudian ingin dan ayo, ada yang bisa jawab nggak nih? Susah. Coba dan mencoba. Ingin mengetahui dan mencoba. Benar. Ingin mencoba dan meniru. Ini kalau jawab bukan masalah benar atau salah ya. Kita kan kayak anak-anak nih, pokoknya jawab aja masalah benar atau salah belakangan. Yang penting berani ya. Oke, satu lagi. Mulai melakukan titik-titik seksual. Apa nih? Aktivitas seksual. Luar biasa. Ya, benar. Melakukan tindakan atau aktivitas seksual. Jadi dampak buruk pornografi pada anak-anak itu pertama kecanduan, otaknya rusak, terus pengen coba, pengen niru, ya namanya anak-anak dia belajar dengan cara meniru ya kan, dan mulai melakukan tindakan. Nah ya kan kita pernah waktu kecil aja saya pernah dengar kok ada anak-anak yang suka melakukan kawin-kawinan gitu istilahnya ya, mohon maaf ya. Tapi ini pernah kejadian di daerah tempat saya gitu. Sampai dimarahin sama orang dewasa yang lewat. Ini karena seperti ini. Apalagi zaman sekarang. Ketika pornografi itu dengan mudah bisa dilihat anak-anak. Kalau zaman dulu, waktu saya kecil dulu kan cuma ngeliat TV-nya cuma satu. Paling dia lihat dari gambar, dari majalah, atau dari cerita, atau dari film yang kebetulan lolos dia lihat. Tapi kalau sekarang, orang tua sibuk, anak-anak punya gadget. Wah, ini bisa bahaya nih. Pada bunda ya. Luar biasa. Nah, ada keinginan dan kalau udah ingin dia jadi mulai deh. Nah, ini luar biasa ya dampak buruk pornografi pada anak. Nah, satu lagi ya, bagaimana pornografi bisa merusak otak? Kan tadi dibilang pornografi merusak otak. Nah, gimana cara merusak otaknya? Nah, ini mungkin menarik nih buat para bunda yang dulu senang pelajaran biologi ya. Nah, ini ada gambar otak. Gambar otak ini yang merah ini bagian depan, di bagian dahi ya. Ini namanya prefrontal cortex. Nggak apa-apa ya, pelajaran biologi dikit ya, biar ingat-ingat yang dulu. Prefrontal cortex atau cortex bagian depan nih, ayah dan bunda. Nah, di sini, nah ini ya, yang merah ya. Nah, ini yang membuat pornografi itu kan membuat anak-anak penasaran, ya kan? Nah, kalau udah penasaran, apa yang terjadi? Dia jadi kalau udah penasaran jadi apa nih? Saya jawab ya. Tenang. Kalau dia udah ngelihat gambarnya, pornografi baik film ataupun gambar, dia jadi senang. Kalau udah senang, nah akan keluar hormon apa nih? Peminat. Ada yang bisa susun huruf-hurufnya enggak menjadi hormon yang benar? Hormon apa ya namanya? Wah, luar biasa.
Hormon dopamin. Bunda berbakat jadi dokter nih. Hormon dopamin, benar. Nah, kalau udah ada hormon dopaminnya keluar, jadi bahagia. Nah, kalau kita senang, para bunda ya, kalau kita lagi senang, itu berarti hormon dopamin kita lagi banyak di otak, ya. Termasuk kebahagiaan apa saja. Tapi pornografi juga menyebabkan lama-lama bisa menyebabkan rasa bahagia pada anak. Oh, bahaya banget ya. Nah, kalau udah bahagia jadi kecanduan. Nah, kalau udah kecanduan, hormon dopamin ini membanjiri otak bagian depan. Kalau udah banjir jadi dia kebakar. Ya, kebakar maksudnya bukan kebakar sama api. Kepenuhan sama hormon dopamin jadi rusak sel-selnya tuh, kayak kebakar gitulah istilahnya. Seperti dibakar gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, kalau udah kebakar otaknya, konsentrasi turun, sulit memahami benar dan salah. Wah, luar biasa nih, bener-bener parah nih. Mana benar, mana salah aja dia udah nggak bisa paham. Gitu loh. Jadi luar biasa nih tugas para bunda semua sebagai guru, sebagai pendidik di masa kecil ini luar biasa sangat penting. Karena kalau di masa kecil itu otaknya sudah rusak sama pornografi akibat kita tidak melakukan pendidikan seksual yang benar, maka dia sulit memahami benar dan salah. Jadi nggak heran kalau dia jadi pelaku kriminal udah besarnya dan tidak merasa bersalah gitu. Kemudian sulit berpikir kritis, sulit menahan diri, sulit menunda kepuasan, dan sulit merencanakan masa depan. Wah, pokoknya kalau otaknya udah rusak, parah deh. Dan ini karena ini udah masalah dokter, saya nggak bisa bilang ini bisa disembuhkan atau enggak ya. Ini udah tinggal ditanyain ke dokter deh, karena yang rusak adalah otaknya, bukan jiwanya, bukan psikologisnya lagi. Ini udah kerusakan otak ya. Nah, saya pengen kasih lihat para bunda, ini ada sebuah film tentang percobaan. Kalau saya saranin sih, walaupun kita bisa melakukannya, karena ini percobaan sederhana ya, jangan ya tanpa melakukan konsultasi dengan psikolog ya, karena ini seperti menjadikan anak-anak jadi percobaan. Tapi ini sangat penting para bunda. Jadi pentingnya menahan diri dan menunda kepuasan. Kita lihat ya filmnya ya, sama-sama ya. Nah, setelah diteliti, anak-anak yang bisa menahan diri untuk dapat 2 marshmallow itu mampu menahan keinginan sampai dia dewasa. Sehingga ketika dewasa tuh dia bijaksana, baru punya uang sedikit, nggak langsung dihamburin buat beli ini, buat itu. Dia menabung, bikin usaha dan sebagainya. Istilahnya, dengan kata lain, anak-anak yang bisa menahan diri itu ketika dewasanya jadi lebih sukses dibanding anak-anak yang tidak bisa menahan diri. Nah, bayangin para bunda, anak-anak ini kan dikategorikan normal ya. Otaknya masih normal, ada yang bisa menahan diri, ada yang tidak. Nah, kalau sudah kecanduan pornografi, dia udah nggak bisa menahan diri lagi. Jadi udah pasti langsung dilakukan saat itu juga. Apa yang ada di depan mata nggak usah dipikir, langsung dieksekusi ya. Jadi luar biasa, penting banget. Oke ya, sekarang kita masuk ke pendidikan seksualnya. Tadi udah jelas ya bahayanya kalau kita tidak mengajarkan pendidikan seksual dari sejak kecil nih pada anak-anak kita, pada murid-murid kita, ya kan? Nah, ada pendidikan yang terlupakan, yaitu tarbiyah nisih jai. Nah, ada yang bisa menyusun menjadi kalimat ya kata yang benar, tarbiyah apa? Tadi Bu Ria udah ngasih bocorannya tuh, saya ingat. Jasiyah. Nah, jasiyah. Oke, ada lagi nggak yang lain? Bukan masalah benar atau salah nih. Yang penting berani jawab dulu, ya kan? Kayak anak-anak aja. Apa? Ya. Jinsiah. Wah, luar biasa, benar. Tarbiyah jinsiyah. Nah, diingat-ingat ya, dalam Islam pendidikan seksual itu namanya tarbiyah jinsiyah. Ya, tarbiyah jinsiyah. Nah, pasti pada nanya-nanya nih, tarbiyah jinsiyah itu apa sih? Semacam pelajaran di sekolah dinia atau ilmu tentang jin. Nah, ya, atau ilmu tentang cara berpakaian termasuk memakai celana jeans, ya pokoknya gitu ya. Nah, tarbiyah jinsiyah adalah pendidikan seks dalam Islam ya. Nah, sebelum kita bahas tarbiyah jinsiyah itu apa, saya pengen nanya nih kayak Bunda. Ada berapa pilihan ya? Kalau ada bahaya mendekati anak, bahaya apapun ya, bahaya pornografi, bahaya fisik ya, jatuh, bahaya kesetrum dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan nih ya kalau ada bahaya mendekati anak? Pertama,
kita ajar anak untuk menghindar, ayo lari aja lari gitu ya. Atau yang kedua, kita lindungin penuh anak, masukin kayak kerangkeng ya, nggak boleh kemana-mana gitu ya, dilindungi full protektif. Atau yang ketiga, ajari anak cara untuk menghadapinya. Mana yang benar? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kira-kira. Nomor 3. Oh, nomor 3. Ada lagi yang lain? Lindungi. Nah, melindungi, ya, oke, melindungi betul, tapi jangan terlalu melindungi, karena kalau terlalu melindungi nanti ketika kita tidak ada untuk melindungi dia, dia bingung mau ngapain gitu ya, karena terlalu dilindungi. Kalau ajar anak untuk menghindar saja, misalnya gadget, udah kamu kalau melihat gadget nggak usah, pokoknya lari, kabur dan sebagainya, itu juga agak mustahil. Pertama karena gadget itu menarik, dan kedua karena kalau dia terlalu menghindar terus dia tidak akan bisa, karena anak-anak itu besar sekali rasa penasarannya. Nah, jadi yang paling bijaksana adalah mengajari anak cara untuk menghadapinya, menghadapi bahaya itu. Ya, yang ini yang benar. Wah, benar tadi ya, luar biasa. Nah, sehingga si bahaya itu bisa dikalahkan oleh kemampuannya dia sendiri ya. Nah, memang tidak gampang, tapi kita harus tahu. Nah, maksud tarbiyah jinsiyah adalah, nah, ada yang tahu, ada yang bisa menyusun kata-kata ini menjadi benar? Ayo, bisa disusun kata-katanya. Maksud tarbiyah jinsiyah. Kita kan pengen tahu. Maksud pendidikan seksual anak-anak Tahu dengan benar Cara memberitahu anak-anak tentang Ya. seksual ya. dengan cara tahu anak-anak cara yang memberitahu anak-anak tentang anak tentang seksual yang benar. Ya pokoknya gitu kayaknya, pokoknya gitulah. Oke, pokoknya gitulah ya. Intinya benar. seksual yang benar. Ya, intinya kayak gitu. Jadi ini adalah maksudnya adalah memberitahu anak-anak tentang seksual dengan cara yang benar, karena ada yang ngasih tahu tapi caranya nggak benar, itu bahaya, bisa jadi kecanduan dan sebagainya. Kita kasih tahu tentang seksual dengan cara yang benar, bukan berarti kalau kita protektif anak-anak, kita nggak ngasih tahu dia, pokoknya nanti udah gede deh dikasih tahu, nah itu udah terlambat, ya kan, karena anak-anak bisa dengar dari temennya, dari orang dewasa yang lain selain orang tua dan gurunya gitu. Kita tetap ngasih tahu anak-anak, rasa penasarannya dipenuhi, tapi dengan cara yang benar, ya. Nah, memberitahu nih dengan cara yang benar. Oke ya. Nah, apa saja tarbiyah jinsiyah dalam Islam itu? 1, minta izin masuk kamar orang tua. Ya. Kan beda nih, kalau dalam pendidikan barat mungkin ini tidak terlalu penting. Kalau dalam Islam ini penting banget para bunda. Minta izin masuk kamar orang tua. Nah, minta izinnya waktunya kapan? Masa setiap saat? Nih, apa selepas asar? Pilih ya. Atau menjelang sholat subuh. Atau saat duha minta izinnya. Atau setelah sholat subuh. Atau menjelang sholat zuhur. Tengah malam. Atau setelah sholat isya. Coba pilih deh. Mana yang harus minta izin? Setelah sholat subuh. Sholat isya. Subuh, Setelah sholat isya. Terus? Menjelang sholat zuhur. Menjelang sholat zuhur. Terus? Tengah malam. Wah, luar biasa. Ya, benar ya. Jadi minta izinnya nggak setiap saat sih ayah dan bunda. Para bunda yang ada ayahnya. Yang benar adalah menjelang sholat subuh, menjelang sholat zuhur, dan setelah sholat isya. Nah, ini berarti ketika waktu-waktu ini para orang tua juga harap memberitahu anak untuk mengetuk pintu dulu. Jadi orang tua tutup pintunya di waktu-waktu ini. Karena kalau dengan pintu tertutup, anak-anak jadi tahu, oh ya aku harus ngetuk dulu, ya kan. Kalau setelah waktu ini boleh dibuka pintunya, ya. Nah, jadi ini waktu-waktunya. Dan kita lihat ini, di sini ada sholat. Jadi sholat itu bukan cuma sekadar ibadah menyembah Allah Ta'ala, tapi waktu-waktu pendidikan juga nih para bunda ya. Jadi sholat itu momen-momen
waktu-waktu momen-momen pendidikan, terutama salah satunya dengan tarbiyah jinsiyah, ya kan? Bisa juga waktu untuk ngaji, misalnya setelah sholat maghrib, ya kan? Kalau tentang jinsiyah atau pendidikan seksual ini waktu-waktunya sholat subuh, sebelumnya ya, menjelangnya. Kemudian menjelang sholat zuhur biasanya kan orang istirahat nih kalau lagi ada di rumah ya, mungkin lagi libur atau lagi weekend, lagi nggak kemana-mana, lagi ada di rumah. Nah nih orang tua biasakan tutup pintu atau kalau perlu dikunci kalau anaknya belum biasa ketuk, main buka-buka aja gitu ya. Dan setelah sholat isya sampai menjelang sholat subuh ya. Dari mana nih kita taunya? Ini masuk kamar orang tua ya. Tahu dari mana? Ternyata dari Al-Quran surat An-Nur ayat 58 yang bunyinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman loh yang dipanggilnya, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik atau dewasa di antara kamu, yaitu anak-anak ya, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Ini ketika tengah hari kan panas biasanya ya, nggak ada kipas angin mungkin, atau nggak ada AC, aduh pengen buka dulu bajunya gitu ya, mungkin pakai pakaian dalam tapi di dalam kamar biar nggak panas, mungkin sambil menunggu sholat zuhur kan ada kailullah ya, tidur siang juga gitu ya. Dan setelah sholat isya itulah 3 aurat atau waktu bagi kamu dan seterusnya ya. Nah kalau diabaikan apa yang terjadi? Anak-anak akan terbiasa melihat aurat orang lain walaupun aurat orang tuanya sendiri. Jadi luar biasa dalam Islam itu benar-benar diajarkan adab dan akhlak. Nah ini luar biasanya Islam ya, alhamdulillah dan bunda. Oke, jadi kita udah tahu ya pendidikan seksual yang pertama adalah meminta izin masuk kamar orang tua di 3 waktu tadi, ya kan? Zuhur sebelumnya, kemudian sebelumnya juga subuh sebelumnya dan setelah isya, ya. Oke, kemudian yang kedua adalah gadul basor. Nah, mungkin ada yang belum tahu, Kak, bahasa apa itu? Ini bahasa Arab ya, artinya apa? Nah, kita lihat artinya adalah ini juga dari Al-Qur'an ya. Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, menurut para peneliti modern yang bukan orang Islam nih, orang Barat bilang obat paling mujarab mengatasi penyimpangan seksual ada di Quran ayat ini nih, An-Nur ayat 31. Apa saja isinya? Coba tebak yang mana nih? Yang ini, tundukkan pandangan, sholat, jaga kemaluan, tutup aurat, atau puasa atau olahraga, yang mana coba isinya? Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Terus mana lagi? Ada lagi nggak? Puasa. Puasa. Ada lagi nggak? Tutup aurat. Tutup Jaga aurat, ada kemaluan. lagi nggak? Oke. Aurat. Ya, terima kasih. Nah, jawabannya adalah yang ini, menundukkan pandangan di ayat ini ya, menjaga kemaluan dan menutup aurat. Nah, gadul basor itu yang mana? Gadul basor yang ini. Menundukkan pandangan ya, walaupun nih walaupun anak-anak mungkin masih kecil belum tertarik sama lawan jenis, bahkan mungkin agak musuhan ya, anak laki-laki sebenarnya main sama anak laki-laki, anak perempuan masih geng-gengan berdasarkan jenis kelamin gitu. Tapi kalau dari kecil sudah dibiasakan, misalnya tutup aurat ya, waktu kecil sudah dibiasakan, walaupun belum wajib ya, kita kan membiasakan supaya udah besar dan terbiasa tutup aurat, pakai hijab, pakai jilbab, baik di sekolah maupun keluar rumah ya, sudah terbiasa. Nah, jadi orang-orang yang melihatnya walaupun masih kecil, temannya sendiri sudah terbiasa menundukkan pandangan. Jadi dia agak kaget nanti kalau melihat orang yang kok rambutnya terbuka gitu ya. Nah, itu termasuk dalam pendidikan menundukkan pandangan atau gadul basor nih para bunda ya. Nah, sekarang kita analisa ya sedikit kasus detektif nih. Kasusnya sederhana. Ada pertanyaan, kenapa ada muslimah, nah kita anggap muslimah yang udah besar ya, yang belum sanggup berhijab, itu kenapa? Saya kasih alternatif jawabannya. Apa karena belum dapat hidayah, atau karena faktor sholat, atau karena faktor ilmu, atau karena faktor ikhlas? Yang mana nih? Jawabannya udah kepencet. Hidayah. Faktor hidayah. Belum ada hidayah. Iya, betul. Ada lagi yang lain? Faktor hidayah. Faktor Ikhlas. hidayah ya.
Sholat. Nah, hidayah itu kan Ilmu. harus- Sholat. iya, faktor hidayah itu kan harus dicari ya, bukan ditunggu. Hidayah itu harus Sholat, dicari. Pak Iwan. Ilmu. Nah, Sholat. ternyata jawabannya yang paling semuanya benar sih, semuanya benar. Tapi yang paling dasar, yang paling bisa kita ajarkan dari kecil ya ini faktor sholat. Kenapa coba? Kenapa? Karena Inna sholata tanha. nah, karena ya itu jawaban yang yang sebenarnya. Tapi yang sederhananya karena sholat harus berhijab 5 kali sehari, betul nggak? Nah, kalau dia udah terbiasa berhijab 5 kali sehari, aduh nanti habis sholat zuhur, sholat asar, tanggung mau dibuka jilbabnya. Kan kalau anak-anak kan biasanya mikirnya kayak gitu ya. Aku terusin aja deh nanti sholat asar biar udah sampai sholat asar. Sebentar lagi maghrib ya. Tanggung nih mau dibuka lagi di luar juga. Ini dari sudut pandang anak-anak ya. Dia terus pakai hijab. Nanti udah maghrib, aduh mau buka, tanggung nih udah mau deket isya gitu. Jadi sholat itu ternyata bisa mendidik pendidikan seksual ayah dan bunda. Nah, kalau ada yang belum sanggup berhijab, berarti dilihat dari faktor sholatnya. Sholatnya seperti ayakan, bolong-bolong ya. Kadang sholat, kadang enggak. Mungkin banyakkan enggaknya daripada sholatnya. Atau dia enggak mengerti makna sholat dan tidak dibiasakan dari kecil. Jadi, sholat itu berhubungan juga dengan pendidikan seksual. Karena berhubungan dengan menutup aurat para bunda ya. Jadi gadul basor itu hubungannya juga dengan menutup aurat kita. Jadi ada 2 ya tadi ya. Minta izin masuk kamar orang tua dan menundukkan konten. Apalagi seterusnya. Ketiga, ini sederhana juga. Pisahkan tempat tidur anak dengan saudaranya. Loh, dengan saudara kandungnya aja sebetulnya dipisahin ya. Ini dari Nabi Muhammad ya Rasulullah SAW bersabda. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad baik ya, sanad hasan ya. Perintahkan anak untuk sholat di usia 7 tahun. Bila tak mau sholat di usia berapa tahun? Ada yang masih ingat? 10. 10, betul. 10 ya, tapi pukulnya bukan untuk menyakiti ya, untuk mengingatkan. Jadi tidak dibuka, tidak di bagian-bagian yang berbahaya. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Nah, di usia 10 tahun udah dipisahkan tempat tidur. Di usia 7 tahun harusnya dibiasakan. Nah, banyak pertanyaan nih di sini. Ya, pertanyaan kira-kira kayak gini. Kak, kalau sama-sama jenis kelaminnya gimana? Kalau sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan? Atau, Kak, kalau nggak ada ruangannya gimana? Anak saya 5, tapi kamarnya cuma 2 nih buat anak-anak. Kan berarti harus ada yang ngumpul ya kan? Nah, itu jawabannya gimana? Nah, bagaimana kalau jenis kelaminnya sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan? Jawabannya adalah pisahkan. Ya, dipisahkan. Pisahkan walaupun sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki tetap harus dipisahkan. Kalau nggak ada ruangannya, nah jawabannya adalah yang ini. Pisahkan selimutnya. Jadi selimutnya dipisah, ya kan? Jadi tempat tidurnya cuma 1 nih, ruangannya kecil juga. Atau kalau ada dananya, tempat tidurnya di 1 di bawah, 1 di atas. Pakai yang bertingkat ya, tempat tidur bertingkat. Oke ya. Jadi yang ketiga adalah memisahkan tempat tidur anak dengan saudaranya. Sederhana ya, pendidikan cara mendidik anak seksual dalam Islam ya, sederhana ya. Tinggal prakteknya nih konsisten atau enggak. Nah, sekarang saya pengen ngasih lihat fakta sejarah. Ada yang tahu enggak ini gambar orang apa nih? Ini orang beneran loh, tapi kok bisa jadi gini. Nah, Di Pompei, Italia. wah, luar biasa, Bunda, wawasannya keren. Ini ada di kota Pompei yang di atasnya ada gunung namanya Gunung Vesuvius. Nah, Gunung Vesuvius ini pernah meledak ya di Italia. Nah, di bawahnya ada kota nih ya, Bunda. Kotanya itu kena lahar dalam waktu sangat cepat. Kena lahar sehingga orang-orang yang sedang beraktivitas di situ nggak sempat kabur nih. Orang ini sedang melakukan aktivitas nih, ya. Karena nggak sempat kabur, tiba-tiba dia jadi batu tertutup. Lava ini udah digali ya sama para ilmuwan, udah dikerok-kerok gitu lavanya, jadi orangnya udah kelihatan. Kalau yang lain masih tertutup. Nah, kapan terjadinya? Sebelum Nabi Muhammad lahir ya, yaitu tahun 79 Masehi. Jadi Nabi Muhammad kan lahir tahun 600. Nah, kenapa terjadi?
karena faktor LGBT ya dan Bunda. Luar biasa ya. Jadi kalau anak-anak tidak dari kecil dididik pendidikan seksualnya bisa jadi jatuh ke LGBT yaitu lesbian, gay, biseksual dan transgender nih ya dan Bunda. Termasuk kalau tempat tidurnya tidak dipisahkan, ya kan? Nah, oke. Nah, kemudian yang keempat nih. Udah ya, tadi minta izin masuk kamar. Kemudian apa lagi? Menentukan pandangan, gaduh basor, dan memisahkan tempat tidur anak dengan saudaranya. Nah, sekarang kalau udah tidur, posisi tidurnya juga diatur dalam Islam. Yaitu yang keempat, jangan tidur tengkurap, ajarkan miring ke kanan. Nah, meski tahu ini sunnah Rasul, orang yang tidak mengerti akan bilang kayak gini. Apa sih hubungannya tuh posisi tidur dengan penyimpangan seksual, ya kan? Nah, kalau orang yang taat, dia akan bilang gini. Melaksanakan dulu, baru bertanya kemudian, saya dengar dan saya taat. Ya. Nah, kita lihat nih. Kalau posisi tengkurap kayak gini nih, kayak di gambar ini. Ini cara tidurnya setan, ya, menurut hadis Rasulullah SAW, bukan saya yang bilang. Nah, dari cara tidur, karena cara tidur tengkurap ini menimbulkan syahwat nih para bunda semua ya. Kenapa tidurnya jangan tengkurap? Karena menimbulkan syahwat. Kemudian, nah dokter, kita tanya dokter, dok kenapa nggak boleh tengkurap dok kalau tidur? Dokter pasti bilang gini, tengkurap itu menimbulkan banyak penyakit karena ia menekan organ-organ tubuh bagian dalam. Wah, banyak ketekan tuh ayah dan bunda. Lambung tertekan, jantung tertekan, paru-paru tertekan ya kalau kita tengkurap. Kemudian pankreas dan sebagainya ada banyak yang ketekan ya sama tubuh ya. Jadi tertekan. Nah, tertekannya lama gitu selama kita tidur. Nah, pertanyaannya berapa jam kita tidur dalam sehari? Biasanya 8 jam lah ya. Taruh ya 8 jam. Nah, 8 jam itu bagaimana kalau dalam setahun berapa jam? Berarti 2.920 jam. Bayangin kalau katakan selama ini dalam setahun. Kemudian dalam 63 tahun, kalau umur kita 63 tahun ya misalnya, berarti 3.960 jam. Dengan kata lain, sepertiga hidup kita. Nah, sepertiga hidup kita kan berharga banget nih. Sepertiga hidup kita kan kita sering bilang gini, aduh sepertiga hidup saya tidak produktif karena saya tidur. Saya mau ibadah, nggak bisa karena saya tidur ya kan. Jadi tersia-sia dong, terbuang sia-sia nih hidup kita sepertiga waktu, bayangin ya kan. Bisa menambah amal timbangan kita loh dari di akhirat. Sepertiga itu banyak banget. Nah, sepertiga hidup itu bisa ikut setan atau ikut Rasulullah. Nah, kalau kita tidurnya tidak tengkurap berarti kita ikut Rasul. Berarti sepertiga hidup kita bisa diisi dengan ibadah karena niatnya mengikuti Rasul. Cuma tidur, bayangin, ya kan? Cuma tidur aja bisa beribadah sepertiga hidup kita. Luar biasa ya. Nah, sekarang yang kelima, menjauhkan anak dari ikhtilat. Ini satu lagi nih ayah dan bunda ya, satu lagi ya. Sebelum nanti kita ketanya jawab deh biar lebih seru. Nah, ikhtilat atau khalwat mana yang benar ya? Nah, mana yang benar nih? Menyendirinya seorang laki-laki dan perempuan di tempat yang tidak terlihat orang banyak tanpa dihadiri penonton dari pihak perempuan itu ikhtilat atau khalwat. Bercampurnya laki-laki dan perempuan itu ikhtilat atau khalwat ya? Yang mana? Yang kuning yang ini yang ikhtilat atau khalwat? Khalwat. Khalwat. Benar ya? Ikhtilat. Ikhtilat. Oke, kita lihat yang benar yang mana. Yang benar adalah, nah ini benar, ini khalwat, dan ikhtilat itu bercampurnya laki-laki dan perempuan. Ini loh, ada kata ini loh, menjauhkan. Nah, mana yang dilarang? Mana yang dilarang? Khalwat atau ikhtilat yang dilarang? Ayo. Lewat. Khalwat, benar. Khalwat ya dilarang ya. Nah, kalau ikhtilat gimana? Ikhtilat gimana? Ikhtilat dijauhkan ya. Karena gini, ada kan ikhtilat berarti, loh kalau saya ke pasar gimana? Tukang dagangnya laki-laki, ya kan? Kalau anak-anak sekolah gimana? Sekolah yang bukan pesantren ya, sekolah yang umum ya. Itu kan bercampur anak-anak laki-laki dengan perempuan. Nah, itu namanya ikhtilat. Nah, kita diperintahkan untuk menjauhkan sebetulnya, tapi nah
bagaimana dengan sekolah umum, pasar, dan lain-lain. Tapi ikhtilat boleh, jadi di sekolah boleh sih bercampur seperti sekolah umum ya kan, atau anak-anak masih kecil di TK, di PAUD dan sebagainya. Tapi harus satu tetap jaga adab pergaulan ya, yang kemudian tidak menarik lawan jenis. Jadi tetap pakai walaupun masih kecil tetap pakai hijab karena kan tadi ada pedofil ya kan, luar biasa nih kalau kita anak-anak itu dari waktu kecil udah dipakai pakaian seronok walaupun untuk maksudnya menari-nari di panggung dan sebagainya, tapi itu mungkin tidak menarik lawan jenis yang seusianya. Tapi kalau ada orang gede berpenyakit ya gawat gitu ya. Nah, kemudian untuk ikhtilat juga tidak bersentuhan dan ada sanksi buat yang melanggar ya dan lain-lain ya. Nah, bercanda tapi benar nih terakhir ya. Coba silakan susun kata-kata ini jadi kalimat yang lucu tapi benar. Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa? Bercanda tapi benar nih. Jawabannya adalah, ayo. Nggak ada yang jawab? Susah ya? Mata anak laki-laki lebih Iya, cepat saat mencari seorang gadis di tengah keramaian dari Google. iya luar biasa. Iya, ini bercanda tapi benar loh, karena saya laki-laki loh, saya ngalamin ya. Mata anak laki-laki lebih cepat dari Google saat mencari seorang gadis di tengah keramaian. Bahkan di tengah keramaian dia langsung ketemu, oh ini yang cakep nih, ini yang cantik nih. Nah, itulah kenapa kita disuruh menjauhi ikhtilat ya, dan muda ya. Oke, nah ini ada satu film yang saya mau setelin lagi, ini terakhir ya, karena setelah ini sebetulnya ada poin-poin tentang tarbiyah jinsiah lagi, tapi untuk anak-anak yang sudah lewat dari balita, sudah lewat dari TK. Jadi kita sampai di sini, nanti saya tambahin satu lagi ya. Nah, ini saya setelin film tentang tubuhku adalah milikku. Jadi ini yang perlu diajarin ke anak-anak ya, yang tadi saya sampaikan, bagaimana menghindari orang dewasa yang punya kecenderungan buruk buat anak-anak ya. Kita lihat ya filmnya. Nah, sayangnya ini yang bikin bukan orang Islam, belum ya orang Islam ya. Nah, tapi kita bisa ambil pelajaran banyak dari sini. Tubuhku adalah milikku ya katanya. Aku punya lutut, punya siku, punya rambut, itu bagian tubuh aku juga, dan ini punya aku. Nah, termasuk bagian depan, yang ini nih, dan bagian belakang. Ini adalah yang paling privat, yang paling privasi, yang harus dijaga. Nah, tapi kalau sama ayah dan ibu, aku nggak apa-apa ya dipegang, disentuh, karena mereka orang tua aku. Nah, waktu aku lagi main sendirian, tiba-tiba datang seorang om-om. Nah, orang om-om ini datang, ya kan? Terus dia menyentuh bagian yang privat tadi. Nah, apa yang harus aku lakukan? Terus aku bilang, aku kaget, aku takut ya. Terus aku bilang, ini badan aku kenapa disentuh-sentuh? Terus om-om itu bilang, ini rahasia ya, jangan bilang-bilang ke orang lain. Nah, aku lari aja, nggak mau gitu ya. Terus aku bilang sama ayah ibuku, tadi ada om-om menyentuh aku gitu ya. Nah, respon orang tua di sini dilihat, orang tuanya bilang kamu pemberani. Jadi kalau ada anak yang mengadu kayak gitu, jangan dimarahi, tapi justru dipuji. Kamu pemberani, kamu hebat, kamu luar biasa. Kamu mau berterus terang. Wah, seolah-olah dia pemberani, jadi seperti pahlawan ya, para bunda ya. Jadi beranikan anak seusia itu untuk menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian kalau di sekolah, bilangnya sama siapa? Bilangnya sama Bu Guru. Nah, jadi di sekolah penting sekali Bu Guru itu terbuka sama anak-anak gitu ya. Nah, jadi kuncinya apa di sini? Karena badanku adalah milik aku. Jadi ada hal-hal yang harus diajarkan ke anak-anak ya. Apa yang harus kalian ketahui? Pertama, kasih tahu orang dewasa yang aman, maksudnya seperti orang tua dan guru ya. Kalau ada yang menyentuh. Kemudian gunakan kata-kata yang jelas untuk bagian privatnya, namanya apa gitu ya. Itu harus dikasih tahu namanya apa ya.
Kalau kita orang Islam mungkin bisa pakai nama yang lain lah ya. Kemudian jangan menyimpan rahasia dari orang dewasa yang aman seperti orang tua dan guru. Jangan menyimpan rahasia, pokoknya bilang aja. Kemudian bilang pada ayah dan ibu kalau ada yang mau ngasih kita hadiah, kamu hadiah, bilang dulu boleh enggak. Dan kalau ada orang dewasa yang tiba-tiba ngasih hadiah, kamu harus hati-hati, jangan mau diambil, kasih permen, diambil dan sebagainya. Kemudian kalau ada yang menyentuh badan kita, kasih tahu orang dewasa yang aman tadi, ya kan? Nah, kasih tahu orang dewasa yang tadi, yang aman tadi, orang tua atau guru. Kemudian kalau ada orang yang membuat kamu tidak aman, kasih tahu orang tua, ya. Dan bahkan kalau yang menyentuhnya itu orang yang kamu hormati seperti paman, kakak, sepupu dan sebagainya. Nah, kita harus menghormati privasi orang lain dan orang lain harus menghormati privasi kita. Nah, ini yang harus diajarkan kepada anak-anak. Nggak apa-apa kalau misal dibilang ini rahasia, kamu itu bukan rahasia, kamu harus ceritakan ke orang dewasa seperti guru atau ayah dan ibu. Kalau hal-hal yang seperti itu ada orang yang menyentuh dan sebagainya, gitu ya ayah dan bunda ya. Nah, setelah ini masih ada pelajaran yang lain, poin-poin yang lain ya tentang mandi sunnah dan sebagainya. Tapi ini untuk anak-anak yang sudah dewasa. Nah, oke, sebagai penutup saya sampaikan satu lagi materi tentang tadi kan sudah ada 5 ya, masih ada yang ingat nggak yang 5-nya? Nih saya ulang sedikit ya. Yang pertama itu apa tadi? Saya masih ingat yang pertama, yaitu minta izin masuk kamar orang tua ya di 3 waktu yang tadi. Kemudian yang kedua, menundukkan pandangan. Yang ketiga, pisahkan tempat tidur. Yang keempat, tidurnya jangan tengkurap ya nak, ajarkan miring ya kalau tidur. Kemudian yang terakhir adalah jauhkan anak dari istilat nih. Jadi kalaupun masuk ke istilat tetap pakai hijab, terus menjaga yang tadi disampaikan di film tadi ya. Kalau ada yang coba-coba nyentuh, harus dikasih tahu pada orang dewasa yang aman, yaitu orang tua atau guru. Nah, satu lagi nih tambahan ya ayah dan bunda ya, tambahan. Nah, tambahannya adalah ini. Nah, kita lihat ya. Berikan anak pasukan pengawal internal nih, ayah dan bunda. Pengawal internal ada pengasuh, kisah, guru, ilmu bela diri, atau orang tua. Yang mana? Yang mana ada yang tahu nggak yang dimaksud dengan pasukan pengawal di sini? Yaitu Kisah, kok bisa sih? Kok nebak sih? Orang tua. Orang tua, oke ya. Guru dan orang tua, oke. Nah, yang dimaksud dengan pengawalnya adalah pengawal di dalam, pengawal internal, yaitu ternyata Ilmu bela diri. ilmu bela diri ya, bisa juga. Tapi yang penting adalah salah satunya adalah kisah, karena para ulama zaman dulu ya, ulama salaf ya, yang dekat dengan kehidupan para sahabat mengatakan gini, kisah adalah sebagian tentara Allah yang turun ke muka bumi. Jadi kalau anak-anak dikisahkan cerita-cerita dari Al-Quran seperti tadi door prize itu kalau nggak salah 5 kisah dari Al-Quran ya. Nah itu adalah para pengawal di dalam hati anak-anak. Jadi kalau mereka udah dekat dengan kisah-kisah Al-Quran, maka dia akan mudah nurut, disuruh pakai hijab nurut ya kan, disuruh mengetuk pintu kamar orang tuanya nurut, menundukkan pandangan nurut. Nah, dimulai dari kisah ini. Tahu nggak surat ke-28 dalam Al-Quran namanya apa? Surah apa? Surah atau yang apa nih? Surah Al-Qasas, artinya Kisah-kisah. kisah-kisah. Bayangkan dalam Al-Quran itu ada suatu surat khusus namanya kisah-kisah. Berarti kisah-kisah itu bahkan lebih dari separuh isi Al-Quran, atau ya minimal 30% itu berbentuk kisah ya. Ada yang bilang lebih dari separuh, ada yang bilang 20% itu berbentuk kisah. Nah, kisah adalah langkah pertama kebangkitan Islam karena perintah pertamanya yaitu Iqra. Ya, ingat ya. Membaca buku itu menambah ilmu. Ya termasuk ilmu pendidikan seksual tadi, dikasih tahu ke anak-anak, diceritain ya kan. Apa tuh tentang ada anaknya
Kalau ada orang dewasa yang mau menyentuh, kamu harus kasih tahu atau kamu harus menghindar dan sebagainya. Itu privasi kamu. Itu kan sebetulnya bisa diceritakan ya, ada ceritanya tentang siapa gitu. Bisa dibikin dongeng. Jadi pendidikan seksual itu bisa dibikin dongeng sama bu guru di sekolah, ada gambarnya, ada boneka tangannya. Kemudian buku itu menambah keimanan. Kemudian baca buku itu jadi amal jariah. Nanti Bunda ini kan ada hadis tuh ya. Seorang muslim itu sudah terputus dari dunia kecuali 3 hal. Pertama apa saja? Ada yang ingat? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian Doa Amal anak yang jariah. soleh. anak yang soleh, dan satu lagi Soleh. Amal jariah. amal Amal jariah. Amal jariah ya. Nah, ini amal jariah ini insya Allah akan ngalir karena ketika anak-anak dewasa jadi murid-murid dewasa ya, jadi anak-anak bagi orang tua atau murid-murid bagi guru, dewasa jadi anak yang soleh, itu ketika kita meninggal yang sebagai orang tua atau gurunya, itu kesolehan mereka insya Allah akan ngalir. Dan satu lagi, ketika mereka berdoa, itu juga tetap ngalir. Kan anak, Kak, maksudnya anak sendiri. Nah, ternyata kalau dilihat bahasa Arabnya bukan anak sendiri, karena di situ adalah walad. Walad itu anak secara umum, bukan ibnu. Kalau ibnu itu anak kandung. Jadi murid-murid kita yang kita ajar jadi anak soleh, dan ketika mereka dewasa mendoakan kita, itu insya Allah ketika kita meninggal doanya sampai ke alam kubur kita. Jadi luar biasa nih kalau jadi guru yang ngedoainnya banyak ya, banyak banget loh. Kalau dihitung mah bisa membuat iri orang lah. Memang orang suara itu harusnya minimal harus mengajar ya, jadi guru ya. Dan memudahkan jalan ke surga nih dengan membaca, terutama yang dibacakan kisah-kisah Al-Quran, para nabi dan sebagainya. Kemudian membaca buku itu mengasah konsentrasi juga, membuat kita menjelajah dunia meski dari rumah. Membaca buku itu juga menghindari pikun buat orang dewasa ya, dan menambah empati. Ingat nih, membaca buku juga mengurangi stres dan meningkatkan kreativitas. Serta jangan lupa waktu itu ternyata berlipat. Kalau waktu itu maksudnya gini, berlipat itu maksudnya gini. Kita menghabiskan waktu 10 tahun nih, teman kita dan kita. 10 tahun kemudian kita ketemu. Terus kita kaget, kok kamu udah bisa ini, udah punya gelar ini, kok kamu udah berprestasi ini, kok saya biasa-biasa aja. Nah, itu berarti kita tidak melipat waktu, sementara teman kita melipat waktu. Contohnya apa, Kak, melipat waktu? Nah, ketika orang-orang tua yang lain udah jam 9, anak-anaknya dibiarin, mau main HP, mau main gadget. Sementara kita ketika udah jam 9 malam itu, ayo cerita, 5 menit, 10 menit, habis itu tidur. Nah, itu namanya melipat waktu. Kenapa? Karena 5, 10, 20 tahun kemudian itu hasilnya beda antara anak-anak yang diceritakan setiap hari dengan anak-anak yang tidak. Dan ini juga salah satu pintu masuk yang baik untuk memasukkan pendidikan seksual tadi. Karena kalau kita baca kisah-kisah dari Al-Quran, itu ada pendidikan seksual yang ditanamkan. Contohnya ketika Nabi Musa ketemu dengan calon istrinya yang merupakan gadis gembala ya. Gadis gembala itu menjaga dirinya, gadis gembala dan adiknya ya, menjaga dirinya ketika mau ngasih makan ternaknya di waktu sore, dia menunggu. Kenapa? Karena yang di depannya itu ada mata air satu-satunya di daerah situ, dan yang ngasih makan semua laki-laki semua. Jadi dia nunggu. Nah, Nabi Musa kan kasihan. Nabi Musa waktu itu habis lari dari Firaun ya, lari ke negeri yang lain ya, keluar dari Mesir pokoknya. Madian kalau nggak salah, negeri Madian. Nah, Nabi Musa itu menolong anak perempuan tadi. Ini saya tolongin deh, kasihan banget gitu ya. Nah, ketika ditolongin, anak perempuan itu pulang kan. Nah, balik-balik. Kemudian ada lagi pendidikan seksual di sini. Anak perempuan itu balik bersama adiknya, terus bilang, kamu diundang oleh ayah saya, karena ayah saya udah tua, nggak bisa turun menggembala. Cuma kami ini anak perempuan yang bisa menggembala. Mau nggak kamu bekerja pada ayah saya, tapi ayah saya minta ketemu dulu. Ayo tunjukin jalannya. Nah, ketika nunjukin jalannya, bukannya jalan bareng-bareng kayak anak sekarang, atau boncengan naik motor ya, diboncengin yuk ke rumah orang tua kamu, nggak kayak gitu. Atau apa, jalan sambil ngobrol, enggak. Tapi Nabi Musa itu luar biasanya gini. Nabi Musa jalan di depan, anak perempuan itu di belakang. Loh, kok bisa Nabi Musa menemukan jalannya padahal yang dia ada di depan? Caranya adalah anak perempuan itu megang batu ya, kemudian dilempar. Maksudnya bukan dilempar ke Nabi Musa, tapi ke arah jalan. Jadi kalau misalnya jalan ke sana, ada persimpangan nih, kanan atau kiri. Nah, anak perempuan itu lempar batu,
ke kanan misalnya. Jadi Nabi Musa belok ke kanan, lihat batu jatuh. Terus kayak gitu. Nah ini kan pendidikan seksual yang luar biasa. Bayangkan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW yang sudah kita kenal betul ajaran-ajarannya, bahkan di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa pun ini sudah ditanamkan dari sejak dulu ya. Nah kisah-kisah ini makanya saya ingin buku itu penting juga untuk menanamkan, karena kalau kita ngasih tahu sekali, 2 kali itu mungkin gampang lupa, tapi ketika diperkuat sama buku itu jadinya teringat terus sama anak-anak ya. Nah, ini ada film tentang pentingnya membaca buku, saya kira boleh deh ya kita lihat ya filmnya sebentar ya, saya jelasin ya. Ini terakhir nih, benar-benar terakhir nih. Ini tentang pentingnya membaca buku ya, karena kalau menurut saya ini tidak bisa dilepaskan dari pendidikan akhlak anak-anak juga ya, terutama membaca Quran dan kisah-kisah yang seperti itu. Nah, menurut penelitian kita itu rata-rata dari 5 teman dekat kita. Jadi teman dekat kita itu ada 5 orang. Nah kita itu kira-kira di tengah-tengahnya lah. Jadi kalau mereka suka main, kita kira-kira ya jadi ikutan main ya. 5 orang ini. Kalau anak suka males, nilai kita jelek, jadi kita juga ikutan jelek nilainya. Kayak gitulah. Kalau anak-anak teman-teman kita baik, kita juga jadi baik. Nah setiap orang itu saling belajar mempelajari satu sama lain. Nah, yang ini belajar ke yang satu juga belajar ke yang lain. Termasuk gaulnya, budayanya, tradisinya, kebiasaannya, cara ucapannya, bahkan pola pikirnya gitu. Pola pikirnya terpengaruh nih. Jadi anak-anak harus dicarikan teman-teman yang soleh-soleh juga gitu ya. Nah, ini banyak orang besar yang punya guru ya. Misalnya di sini Mark Zuckerberg gurunya itu Steve Jobs dan sebagainya lah. Jadi nggak ada orang besar yang belajar sendiri, dia pasti punya mentor, punya guru. Nah, termasuk juga anak-anak harus kita ajarkan, nggak bisa anak-anak itu dilepas begitu aja, dan harus dicarikan teman. Nah, masalahnya kalau teman-temannya biasa-biasa aja gimana? Nah, masuk deh buku di situ, ayah dan bunda semua ya, bukan mudah-mudahan ayahnya juga dengar nih. Nah, buku itu masukin dari salah satu dari 5 teman kita yang paling dekat, termasuk teman anak-anak kita, gitu ya. Karena para orang-orang sukses 75%-nya itu baca buku 2 buku sebulan. 2 buku loh sebulan ya. Sebetulnya nggak terlalu banyak sih. Nah, jadi kalau ada teman kita nih ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang kelimanya siapa? Yang kelimanya adalah buku. Buku itu adalah yang kelima. Nah, jangan lupa. Jadi anak-anak harus dikenalkan sama buku dari sekarang. Harus banyak diceritakan buku. Kemudian termasuk juga kisah-kisah orang-orang soleh atau cerita-cerita fabel tapi yang mengandung kebaikan, gitu ya. Jangan yang menipu. Ini rekamannya. Nah, kemudian, jadi kita anak-anak itu akan terbentuk sesuai dengan apa yang dia baca, ya, apa yang jadi temannya dia. Jadikanlah buku itu salah satu temannya dia. Oke ya, dan bunda. Nah, seperti tadi kita akan, kalau teman-teman kita bagus dibantu dengan baca buku yang bagus, maka kita insya Allah akan jadi orang sukses. Iya, demikian dari saya ya dan bunda. Mungkin setelah ini kita masuk ke pertanyaan ya, karena ini udah 11:30 nih. Mungkin sudah pada greget pengen nanya. Saya kembalikan lagi ke Bu Ria, moderator. Silakan, terima kasih. Yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari saya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya bisa bantu ayah bunda melalui pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Eka. Ini luar biasa materinya ya Bunda. Jadi pendidikan seksual tadi yang disampaikan Kak Eka itu, atau disebut juga dengan tarbiyah jinsiah, tadi ada 5 ya. Ya Bunda, jangan lupa dicatat. Nanti saya mau bertanya nih untuk kuis di akhir sesi nanti ya, sebelum ditutup. Nah, untuk saat ini saya akan buka dulu sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan bisa di chat ya Bunda yang mau bertanya. Saya pilih-pilih. Ya, nanti kan aku mah paling duluan ke sananya. Karena kan setelah meskipun udah reserve, harus booking. Bukan ya. Ada yang mau bertanya bisa raise hand atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dari TK mana? Saya TK Kemala Bayangkari 21.
Sukamiskin, Bandung. Ya, dengan Ibu? Nama saya Ibu Karmini. Ibu Karmini. Ya, silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sok atuh Jang, Neng. Silakan Bu Karmini. Bun, silakan. Ibu mute-nya dibuka dulu, Bu. Oh, maaf. Maaf. Begini, Bu. Ya. Pak, saya masih melihat atau mendengar ada tanggapan orang tua untuk memberikan pembelajaran tentang pembelajaran seksual kayak gitu ya. Itu masih ada orang tua itu keraguan-raguan, rasa takut, atau ada istilahnya kalau bahasa Sunda nama malu atau gimana gitu. Nah itu bagaimana cara mengatasi kita sebagai orang tua untuk memberikan pembelajaran tentang seksual ini kepada anak, apalagi zaman sekarang yang begitu canggihnya, sehingga orang tua kadang-kadang sulit untuk memberikan pembelajaran itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung saja Kak Eka dijawab. Baik, terima kasih Bu Karmini dari TK. Pak Adit, Pak Eka, maaf mute-nya. Iya, maaf, aduh, terima kasih buat Bu Karmini dari TK Kemala Bayangkari ya, atau Bayangkara. Tadi saya sampaikan, saya juga TK-nya Bayangkara, tapi di Jakarta. Jadi ini Bu guru saya nih. Oke, terima kasih ya Bu Karmini. Nah, jadi memang pendidikan seksual dalam Islam itu kan sebetulnya luas ya Bu Karmini ya, tidak cuma tentang ini alat kelamin atau bertemunya dua alat kelamin, maaf ya kalau itu kan pendidikan seksual ala barat gitu. Nah, kalau untuk menjawab ini saya pengen cerita, ada sebuah cerita tentang seorang ayah dan seorang anak perempuan di kereta api. Nah, anak perempuannya nanya, ayah, seksual itu apa? Ayahnya bilang gini, kamu lihat ya, kita bawa koper kan, koper kamu kecil, koper ayah besar. Nah, kalau ayah minta kamu bawa koper ayah, kuat nggak? Kata anak perempuan, itu nggak kuat ya. Nah, tapi aku kalau udah sebesar ayah, aku pasti kuat bawa kopernya. Nah, kata ayahnya gini, nah sama juga dengan pertanyaan kamu itu, nanti kalau kamu sudah besar, kamu akan ayah kasih tahu karena sudah saatnya. Nah, demikian juga dengan anak-anak, jadi disampaikannya itu sesuai dengan usia. Gitu. Kalau memang anaknya masih kecil banget, ya pasti malu lah kita ya kan, anaknya juga belum ngerti. Nah, termasuk yang tadi tuh, kalau yang di film tadi yang saya sampaikan, itu mah harus disampaikan. Jadi ini bagian privasi kamu ya. Justru kalau untuk anak-anak balita, untuk TK dan sebagainya itu disampaikan untuk melindungi bagian privasinya. Karena kan mereka belum tertarik seksual pada lawan jenis dan sebagainya ya, belum ya. Jadi dilindungi bagaimana mereka melindungi diri dari kemungkinan pelecehan seksual orang dewasa. Karena kan apalagi guru ya yang diawasinya banyak, mungkin ketika menunggu orang tua ada aja mungkin takutnya gitu, ada misalnya gitu ada mang-mang yang lewat di depan sekolah atau apalah ya, itu harus dikasih tahu ke anak-anak. Mereka harus terbuka, harus ngasih tahu orang tua dan sebagainya. Jadi kalau untuk yang dimaksud dengan Ibu Karmini ini adalah seksual itu dalam arti betul-betul tentang seksual gitu ya, itu nanti bertahap. Ketika anak sudah mulai mau remaja, dia masuk namanya mumayyiz. Mumayyiz itu dia sudah tahu benar salah, tapi dia belum remaja, belum kalau anak laki-laki itu belum mimpi, anak perempuan belum head dan sebagainya. Itu udah mulai dikasih tahu tuh dari situ bahwa nanti ya kamu kalau ketemu temen lawan jenis, kamu tertarik, nah kamu harus jaga gitu ya. Nah misalnya nanti kalau pacaran itu gimana? Kalau ada anak kecil misalnya Kak, aku pengen punya pacar, atau Bu Guru, ini pacar aku gitu. Nah, kalau anak-anak sih itu masih belum serius ya, maksudnya belum ngerti pacar itu gimana, tapi kita bisa sampaikan, oh kalau pacar itu sebetulnya kalau Nabi Muhammad, makanya itu pentingnya saya
saya minta Bu Guru juga banyak mengajarkan kisah-kisah dari buku ya, karena kalau kita sampaikan kalau Nabi Muhammad, nah kalau nggak diceritain tentang Nabi Muhammad kan dia bingung. Nabi Muhammad itu siapa Bu gitu ya. Nah Nabi Muhammad itu bilangnya kalau anak muslim mah jangan pacaran. Jadi harus gimana dong? Ya harus nikah. Wah, masa kecil-kecil nikah? Nah, kalau gitu sebelum nikah, kamu fokus dulu belajar nanti ya. Nanti kalau sudah saatnya nikah, pacarannya setelah nikah. Kan bisa disampaikan gitu ya, sederhana kayak gitu ya. Tapi kalau tentang seksual itu berarti berhubungan, mohon maaf itu kelamin dan sebagainya, itu nanti ada saatnya. Ada saatnya, insya Allah secara fitrah anak-anak akan terbuka otaknya ke arah sana kalau sudah saatnya tiba. Nah, mungkin itu dibantu juga oleh mungkin guru-guru SMP. Kalau di orang Barat itu seks yang aman. Jadi kamu boleh berhubungan pacaran dan sebagainya, tapi harus aman. Nah itu kan nggak benar kalau menurut kita gitu ya. Nah kalau kita dijaga, makanya dari kecil itu penting dikasih tahu menentukan pandangan, metu kamar dan sebagainya, biar terlatih dari kecilnya tuh ketika melihat lawan jenis nggak langsung tertarik gitu ya, nggak langsung oke aja gitu, tapi dia punya filter, punya penjagaan, apalagi orang tuanya ngejaga. Jadi kalau untuk guru TK sih insya Allah kalau menurut saya nggak harus mikirin ke sana dulu ya, kecuali kalau misalnya nanti anak-anak udah mau dewasa gitu. Jadi memang untuk TK ini diajarinya ke arah, sekali lagi ke arah bagaimana melindungi bagian privasi dia, ya kan, auratnya supaya tidak terlihat atau bahkan disentuh oleh orang lain. Dia harus ngadu, pokoknya harus berani ngadu, walaupun orang yang menyentuh itu bilang ini rahasia, nggak ada rahasia-rahasiaan. Kalau bagian privasi saya harus ngadu ke ibu guru, saya harus berani ngadu ke ayah atau ibu, gitu. Ya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini ada pertanyaan KK dari Ibu Aristiani. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kalau tidak salah ya, ini bagaimana memberitahukan kepada anak laki-laki yang kepergok memainkan alat kelaminnya. Oh ya. Itu Kak, ya. Ya ini juga masalah yang apa yang didapati sehari-hari ya. Nah, anak laki-laki itu, terutama ini kita bicara anak TK dulu ya, biar fokus gitu. Nah, itu memang harus diberitahu, tapi jangan diberitahu dengan kasar. Maksudnya, nggak boleh, dan diomelin dan sebagainya. Itu akan membuat dia kaget, merasa bersalah, malu, rendah diri dan sebagainya. Jadi dikasih tahu baik-baik. Pasti secara fitrah anak-anak malu lah kalau dilihat kayak gitu ya. Pasti sebenarnya dia cenderung melakukannya sembunyi-sembunyi. Nah, itu dikasih tahu. Itu nggak bagus ya, karena kan kalau anak-anak mainnya, kalau anak laki-laki dimainin itu dia timbul rasa enak. Nah, ketika rasa enak jadi kebiasaan gitu. Nah, itu dikasih tahu, oh kalau itu bukan untuk disentuh-sentuh. Makanya memang bersiap-siap tuh umur segitu untuk dihitan sebetulnya ya. Jadi biar lebih biar lebih terjaga juga kebersihannya dan sebagainya. Nah, untuk anak yang seperti itu harus dikasih tahu baik-baik bahwa itu tidak untuk dimain-mainkan. Mungkin bisa dikasih tahu kalau terlalu banyak dimainkan, nanti kamu jadi sakit, misalnya ya, atau jadi sakit, atau nanti misalnya bisa jadi memar atau apa gitu ya. Itu kan kita bukan nakut-nakutin, tapi ngasih tahu yang sebenarnya. Kalau memang terlalu dimain-mainin kan bisa jadi memerah, jadi luka dan sebagainya gitu ya. Nah, itu harus dikasih tahu pelan-pelan dan dialihkan anak-anak perhatiannya dari situ. Jadi dibikin kesibukan. Nah, biasanya ada anak-anak yang melakukannya karena alamiah begitu aja, tiba-tiba dia tanpa sengaja memainkan, terus jadi seneng gitu ya, jadi enak gitu ya. Atau ada yang karena dia melihat. Nah, itu harus dilihat dulu sebabnya mana. Kalau memang cuma karena alamiah aja ya dikasih tahu baik-baik. Kemudian dikasih kegiatan-kegiatan yang membuat dia lupa, misalnya dikasih mainan. Mungkin anak-anak yang kurang gitu, yang melakukan itu bisa jadi dia bosan sama mainan yang udah ada, atau dia nggak punya mainan gitu. Bisa jadi juga nggak ada kegiatan, misalnya dia dikasih buku lah, makanya di rumah kalau bisa walaupun kecil itu ada rak buku, ada tempat khusus buku, dikasih karpet kecil buat anak-anak bisa baca buku sambil duduk, sambil santai dan sebagainya. Atau di situ juga ada, kalau misalnya ada kebetulan ada kamar atau misalnya di pojok ruang tamu lah, itu ada tempat mainan, ada buku, ada tempat main, jadi anak-anak bisa asik main di situ, sehingga dia tidak
melakukan hal yang aneh-aneh. Dan kita harus selalu kontrol, mengawasi anak-anak. Termasuk kalau di kamar mandi, kalau anak umur segitu, ya nggak usah dulu minta ditutup kamar mandinya. Ya kan, pertama untuk keamanan. Kalau misalnya apa-apa, dia jatuh, kepleset di dalam, nggak bisa buka pintu kan bahaya ya. Jadi untuk anak-anak umur yang masih TK dan sebagainya, bisa kita kontrol walaupun dia lagi mandi dan sebagainya, sehingga dia merasa ada yang ngawasin, ada yang kontrol terus ya, selain dikasih tahu bahwa itu tidak baik. Dan kalau kita cerita tentang orang-orang yang soleh dan sopan, dia ke dalam hatinya tuh akan terinternalisasi bahwa ini tidak bagus kan, yang diceritain tentang para nabi, tentang sahabat, tentang mungkin kalaupun fabelnya baik-baik gitu ya, dia akan merasa oh nggak cocok dengan yang dia dengar gitu. Kemudian juga disinilah pentingnya salah satu yang terakhir nih ya, untuk mengajarkan akidah. Akidah itu ikatan yang kuat dengan Allah, bahwa apa yang kamu lakukan selalu dilihat sama Allah gitu kan. Nah, kenapa disebut masa emas dalam Islam, balita itu disebut masa emas dalam Islam? Karena di masa ini Allah itu menjaga anak-anak dari godaan setan dengan berlindung kepada fitrahnya. Fitrahnya yaitu percaya 100% pada apa yang dikatakan orang tua dan guru. Jadi kalau orang tua bilang, kita selalu dilihat Allah loh. Kalau gitu Allahnya banyak ya, Mas. Enggak, Allah itu cuma satu. Tapi Allah itu maha berkuasa, maha besar, maha melihat. Apapun yang kita lihat, jangankan kamu, semut aja bersembunyi di balik batu itu ketahuan sama Allah. Virus corona itu ketahuan sama Allah. Jangan semuanya itu jangan kita juga kelihatan sama Allah gitu ya. Apa yang kamu lakukan kelihatan sama Allah, nanti dicatat sama malaikat. Nah, itu juga udah perlu bisa diajarkan kepada anak-anak. Nah, kalau udah dikaitkan dengan ini berarti mengajarkan akidah juga berkaitan dengan tarbiyah jinsiah juga ya dan bunda ya. Karena biar anak-anak tidak melakukan hal-hal yang memainkan alat kelamin yang kalau udah dibiasain nanti dewasanya jadi keterusan gitu. Jadi itulah kira-kira. Pertama dikasih kegiatan, pertama dikasih tahu baik-baik supaya tidak memainkan dengan alasan kesehatan, misalnya nanti kamu bengkak, kamu luka dan sebagainya. Kedua, dikasih kegiatan, mainan, buku, kemudian juga diceritakan kisah-kisah ya yang membuat dia malu. Kemudian ketiga, kontrol, usahakan banyak mengontrol anak-anak, terutama kalau dia sedang sendirian, termasuk di kamar mandi juga ketok pintu buka gitu ya. Dan bilang jangan ditutup dulu ya, Dek. Kamar mandinya jangan dikunci dari dalam karena dari segi keamanan dan dari segi hal-hal yang tadi juga. Dan yang keempat adalah mengajarkan tentang bahwa kita ini selalu dilihat sama Allah. Jadi dia merasa malu dari awal udah benar tuh, dari kecil malunya sama Allah ya, bukan malu sama yang lain. Demikian, mungkin mudah-mudahan menjawab ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Di chat, Bu, ada yang Oh bertanya. iya, baik. Ini kayaknya ada yang bertanya dari Ibu Suhaini dari Tekalamana. Bagaimana mengatasi anak yang suka berkata kotor atau jorok, padahal dia sendiri tidak tahu artinya apa yang dia katakan? Ya, luar biasa nih pertanyaan. Pertanyaannya juga benar-benar pertanyaan yang aplikatif ya, Ibu saya ini dari TK Halamana. Tentang anak-anak yang suka berkata jorok padahal dia tidak mengerti. Nah, ya emang itulah anak-anak ya, dia nggak ngerti, dia ucapkan. Nah, ketika seperti itu, jangan bereaksi kaget kalau menurut saya, jangan bereaksi kaget, marah, kemudian membentak dan sebagainya. Kenapa? Karena ada dua hal. Pertama, kalau anaknya memang nggak sengaja dan nggak tahu, dia jadi tersakiti gitu loh perasaannya. Jadi dia merasa, aduh, kan aku nggak sengaja. Nah, jadi dia bisa jadi marah, timbulnya marah tapi terpendam karena dia masih kecil. Kemudian juga jadi malu, dan sebagainya. Kedua, kalau dia memang melakukannya dengan sengaja, itu memang yang dia cari. Jadi ketika dia ngomong kayak gitu, orang tuanya marah, dia ketawa gitu ya. Dia memang itu yang cari. Kenapa? Karena cari perhatian. Nah, banyak anak-anak yang sebetulnya mencari perhatian orang tuanya. Bahkan dimarahin pun dia mau, asal diperhatiin sama orang tuanya. Maka dia sering mengatakan kata-kata yang kayak gitu. Nah, jadi jangan bereaksi negatif terhadap anak. Itu yang pertama ya.
Kemudian yang kedua kita kasih tahu, ajak baik-baik, Bunda atau Ibu guru nggak suka loh kalau kamu ngomong kayak gitu, karena itu artinya jelek banget. Apa Bu artinya? Pokoknya itu jelek banget deh, eee, kasih tahu aja pokoknya itu nggak pantas, jelek gitu ya. Karena kalau misalnya yang dikatakan terlalu vulgar ya nggak usah kita jelasin saat itu. Pokoknya kita tanamkan pada dia bahwa itu tidak baik untuk diucapkan. Kemudian, jadi ajak dia ngobrol baik-baik ya, kalau kalau misalnya bisa ditanya, "Kok kamu bisa ngomong kayak gitu dari mana coba?" "Dari si ini Bu." Nah, kita tahu berarti kita bisa kalau tahu dari misalnya ada temennya yang ngomong kayak gitu, berarti kita juga bisa ngasih tahu temennya itu, "Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu." Tapi ngasih tahunya baik-baik yang, sama seperti anak kita tadi. Kalau dia nggak bisa juga ya kalau bisa ngobrol sama ibunya, "Bu, oh, anak ibu nih, minta tolong ya kita ajarin bareng-bareng yuk biar ngomongnya jadi tertib, jadi nggak kasar dan sebagainya kan demi kebaikan bersama," misalnya kayak gitu. Eee, nah jadi tapi kalau misalnya dia malu mengatakan dari mana sumbernya, ya kita cukup berhenti pada anak kita, tapi diam-diam mungkin dikasih tahu dari mana ya dia dapat. Kan kita bisa melacak, ya kan anak ini tahu dari mana, mudah-mudahan kalau di sekolah sih enggak ya insya Allah, tapi mungkin di lingkungan sekolah, misalnya dari tukang dagang di sekitar, atau ada anak-anak yang lewat, atau ketika dia pulang sekolah dia mendengar hal-hal itu dari orang-orang yang lewat, kan bisa kita lacak. Nah, yang penting dikasih tahu. Jadi harus dikasih tahu, jangan dibiarkan, tapi memberitahunya juga dengan cara yang baik gitu ya. Kemudian coba ganti, kan itu refleks sebetulnya. Jadi masalah anak-anak tuh kadang-kadang memaki-maki, mengeluarkan kata-kata yang kotor itu refleksnya dia. Kalau misalnya kesandung atau kesenggol atau lagi marah, nah kalau udah gitu kan berarti udah berlanjut tuh. Jadi mulai mulai agak sulit dihilangkan. Nah, coba ganti dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya kalau kaget, astagfirullah, misalnya kayak gitu ya. Atau ngelihat yang buruk, subhanallah gitu ya. Atau ngelihat yang bagus, masya Allah. Nah, itu dari kecil sudah diajarkan ke anak-anak. Kalau lega atau senang, alhamdulillah gitu. Misalnya kalau melihat sesuatu yang mengagumkan juga bisa bilang Allahu Akbar gitu ya, kayak gitu ya. Nah, dengan kalimat-kalimat thayyibah itu anak-anak terbiasa, dan apalagi kalau TK itu sebetulnya masih fitrah, masih sangat mudah banget diajarkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi ganti dengan kata-kata yang kalau misalnya marah, coba deh ucapkan subhanallah gitu ya. Jadi itu juga bisa kita contohkan. Misalnya Bu Guru lagi cerita tiba-tiba ada yang jatuh misalnya di luar, atau ada becak jatuh ke parit misalnya gubrak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau Bu Guru responnya kayak gitu, anak-anak kan dengan cepat akan merespon juga yang sama. Oh ya astagfirullahaladzim gitu ya, sambil ngelihat apa yang terjadi. Nah, orang tua juga di rumah juga ucapkan banyak-banyak, karena apa yang didengar dan dilihat anak itulah yang didapat dari orang tua, dan guru itulah yang dia cepat banget dapatnya gitu. Jadi kita patut menduga bahwa anak-anak yang ngomongnya kasar itu karena di rumah dia nggak mendengar kata-kata yang baik. Jadi dia referensinya kasar-kasar, lebih banyak didengar kasarnya daripada yang baiknya. Nah, jadi selain dikasih tahu bahwa itu tidak baik, kita ganti dengan kalimat-kalimat yang baik juga. Kita ucapkan pujian kalau dia bilang, alhamdulillah, kamu ngomongnya udah bagus, alhamdulillah nih. Murid ibu pinter sekarang ya, ngomongnya udah bagus, dengar apa yang ibu kasih tahu dan sebagainya. Itu kan dia akan seneng. Nah, gitu. Jadi pertama, jangan kaget reaksinya. Kedua, kasih tahu baik-baik. Kemudian ketiga, kalau bisa dicari tahu sumbernya, biar kita bisa putus dia dari sumbernya, atau sumbernya itu kita benerin ya, mungkin teman atau saudara atau gimana. Nah, kalau misalnya saudara ya mungkin jangan ketemu dulu deh sampai anak kita kuat gitu ya. Dan yang keempat adalah kasih tahu kalimat-kalimat yang penggantinya yang lebih baik, yaitu kalimat-kalimat thayyibah dengan cara mencontohkannya, terus memberikan koreksi kalau dia mengucapkan kata yang salah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Bunda. Ya, jadi mungkin nanti anak-anak itu harus sering dicontohkan kalimat thayyibah mungkin ya, seperti Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih, mohon maaf, dan lain sebagainya ya, dan sering diberikan pujian mungkin gitu ya Kak Eka ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Lia. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi anak yang melihat orang tuanya berhubungan dewasa dan dibawa ke sekolah dan menceritakan kepada temannya padahal ia tidak mengerti apa yang ia lihat. Ya, ini juga luar biasa nih ya. Makanya pendidikan
tarbiyah jinsiah tadi mengetuk kamar itu sudah terbukti ya di sini ada kasus kayak gini kan, itu yang dia cerita. Kalau yang mungkin yang nggak cerita juga banyak ya anak-anak kayak gitu, karena bisa jadi rumahnya terlalu sempit, bisa jadi orang tuanya juga kurang paham, jadi atau mungkin juga faktor ketidaksengajaan dan sebagainya. Nah, kalau udah seperti ini, anak yang seperti ini, sama seperti tadi kita juga bicarakan baik-baik sama anak itu ya, bahwa yang kamu lihat itu sebetulnya tidak pantas untuk dilihat. Jadi biar dia nggak penasaran. Oh jadi dia menghindar. Kemudian kalau bisa dikomunikasikan baik-baik kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya juga menjaga, akhirnya jadi menjaga gitu ya. Dan minta orang tuanya jangan marahin, karena kalau udah gini kan orang tua biasanya malu. Nah, ini juga harus dipertimbangkan nih kalau misalnya orang tuanya jadi marahin ya, kalau bisa jangan langsung dikasih tahu saat itu juga, mungkin nanti pas ya kalau bisa sih memang sesegera mungkin, tapi dijaga jangan sampai orang tuanya merasa malu. Kan orang dewasa kalau malu nanti bisa pelampiasannya ke anak-anak gitu ya. Nah, kita aja ngomongnya baik-baik. Maaf ya Bunda ya, saya juga ini banyak kasus, ini banyak kejadian, jadi kita bilang gitu ya, seolah-olah ini banyak yang terjadi lah biar orang tua nggak terlalu malu. Nah, salah satunya diantaranya misalnya putra atau putri Bunda nih, dia melihat sesuatu gitu yang dia lihat di kamar Bunda, terus dia mohon maaf ya dia sampaikan ke saya gitu. Jangan mungkin kita jaga juga perasaan orang tuanya, jangan sampai kesannya orang anak-anak teman-teman anaknya jadi tahu gitu. Nah, kita sampaikan juga biar jangan terulang lagi, maksudnya kayak gitu kan, orang dewasa udah bisa dikasih tahu sebetulnya ya. Tapi ini benar-benar harus harus dilihat timingnya lah, waktunya yang baik gitu ya. Nah, kemudian juga jangan lupa dikasih tahu ke anak-anak, ke anak yang cerita tadi, bahwa yang kamu lihat itu sebetulnya tidak boleh dilihat loh. Jadi kalau misalnya ada yang melihat lagi, tutup pintunya, atau misalnya kamu pergi dari situ, atau kamu misalnya nyanyi misalnya biar orang tua tahu kamu ada di dekat situ dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau udah misalnya jam 9 kamu usahakan tidur, baca cerita terus tidur biar nggak kemalaman. Kalau kemalaman mungkin bisa ngelihat yang kayak gitu-gitu. Nah, kebanyakan anak-anak itu tidur malam karena sering lihat HP nih ya, sering main gadget, lupa waktu. Nah, itu yang membuat mereka tidurnya jadi malam-malam sekarang tuh anak-anak sekarang. Padahal sebetulnya waktu istirahat itu penting, karena kalau waktu istirahat tidak dijaga, misalnya jam 9 belum tidur, jam 10, jam 11 masih belum tidur, nanti konsentrasinya turun, bisa jadi obesitas, bisa jadi pengaruh ke hal-hal lain deh pokoknya. Nah, jadi aku diberitahu anaknya, diberitahu orang tuanya, kemudian kalau ada teman-teman yang dengar juga dikasih tahu, itu kalian nggak boleh sebarkan ini ke orang lain, harus dijaga karena bayangin apa yang terjadi kalau orang tua kalian tahu ya kan. Jadi itu ditutup rapat-rapat. Memang kita berdoalah ya semoga Allah itu menjaga aib kita, semua aib keluarga kita lah, baik orang tua, anak gitu ya, supaya nggak yang seperti itu. Ini teguran dari Allah nih buat orang tua ya, tentu saja supaya menjaga benar-benar privasinya gitu. Jangankan menjaga privasi anak, yang menjaga privasi diri kita sendiri aja nggak bisa. Gimana kita bisa mengajarkan anak-anak menjaga privasinya ya kan gitu ya, termasuk menjaga privasi apa yang dilihat dari handphone dan smartphone gitu ya. Nah, itu juga harus dijaga. Biar bisa jadi mungkin anaknya melihat karena penasaran, melihat smartphone, kok begini ya, terus coba aku lihat, bener nggak sih di kamar orang tua kayak gitu. Nah, itu kan bahaya kalau udah kayak gitu. Jadi benar-benar ini mah harus segera disampaikan baik-baik gitu ke anaknya, ke orang tuanya. Kemudian juga coba kasih terapi anak dengan cerita-cerita. Sampaikan juga ke orang tuanya, aduh gimana caranya supaya menghapus. Pertama, itu mah nggak bisa dihapus dalam arti dihilangkan, tapi bisa dipendam ke dalam alam bawah sadar. Jadi caranya dengan menampilkan hal-hal yang sebaliknya. Jadi misalnya ayah bundanya banyak cerita, ya kan, banyak mengalihkan perhatian dia dan ingatan dia ke hal-hal lain, dikasih banyak ingatan, mungkin diajak menghafal Quran, menghafal ilmu pengetahuan, ya misalnya ibu kota apa gitu ya, misalnya apa nama sungai terpanjang di dunia, apa nama gunung tertinggi di dunia. Nah, dengan demikian ingatan yang tadi itu tertimpa, walaupun mungkin bisa jadi tidak bisa hilang gitu, tapi tertimpa gitu ya. Ya ini bisa jadi
tanda kutip agak musibah lah ya, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Nah, ini kita setelah itu banyak berdoa kepada Allah supaya hal ini tidak terulang dan semoga kedepannya tidak berpengaruh kepada anak kita. Jadi yang harus dilakukan adalah pertama ngomong sama anaknya, kemudian ya sama teman-teman yang didengar juga, wah ini kurang bagus loh didengar ya. Bayangkan kalau orang tua kalian kayak gitu kan malu. Jadi tutup ya, nggak boleh diceritain ke siapa-siapa ya, ini rahasia kita gitu ya. Kemudian yang ketiga, sampaikan kepada orang tuanya bahwa mungkin bisa jadi kurang rapat nih pintunya, atau misalnya nggak diajarin anaknya, atau mungkin rumahnya terlalu kecil, jadi tunggu anak tidur dulu atau gimana lah gitu ya. Kemudian yang keempat, lakukan sedikit terapi dengan menimbun ingatan itu ke alam bawah sadar, sehingga mudah-mudahan teralihkan, tidak teringat lagi, ketimpa sama hal-hal baik ya, diajak menghafal anaknya, diajak mendengar kisah-kisah, diajak belajar yang asik sama guru dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan itu terlupakan, dan jangan lupa di rumah juga disampaikan supaya orang tua melakukan hal yang sama. Misalnya minta dia ngapalin ilmu pengetahuan atau ngapalin 1-2 ayat Quran gitu ya, supaya dia perhatiannya teralihkan. Dan yang kelima, berdoa nih sama-sama. Orang tua juga berdoa minta ampun sama Allah dan berdoa semoga itu tidak terjadi lagi gitu ya. Mudah-mudahan pada anaknya juga tidak berakibat buruk di masa depan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik para Bunda, ini ada 2 pertanyaan lagi ya, masih ada waktunya. Ini Kak Eka, pertanyaan dari Ibu Elisa, berapa batasan usia anak perempuan bisa mandi bersama ayahnya? Ya. Satu lagi, bagaimana memberitahukan kepada anak ada perbedaan kelamin antara laki-laki dan perempuan, apakah baiknya melalui gambar atau lewat lisan? Lewat penerangan. Iya. Yang pertama, batasan usia, apakah boleh anak perempuan tuh mandi dengan ayahnya? Batas usia. Ya. Jadi memang kalau bisa dari sejak kecil itu disesuaikan usia dan jenis kelamin. Maksudnya gini, yang mengajarkan tarbiyah jinsiyah kepada anak laki-laki itu memang bagusnya laki-laki. Dalam hal ini ayah di rumah ya, di rumah. Kalau di sekolah kan umum nih, bisa bu guru, bisa pak guru gitu. Nah, yang mengajarkan tarbiyah jinsiyah buat anak perempuan ya kalau bisa ibu gitu ya. Jangan saling bersilang kecuali kondisinya darurat banget. Kalau kondisinya darurat banget, misalnya ibunya udah nggak ada nih, ayahnya mau ngasih tahu ke anaknya yang sudah misalnya dapat tanda-tanda balik pertama ya, dia kalau bisa minta bantuan kepada bibinya atau kepada bu guru bagaimana cara menjelaskannya. Nggak mungkin ayah bisa menjelaskan, atau kepada neneknya dan sebagainya yang perempuan juga yang tahu syariat-syariatnya juga gitu ya. Jadi memang dalam Islam bahkan ini dijaga ya supaya tidak terjadi cross gitu ya, silang. Kan dalam psikologi memang dalam masyarakat itu sudah banyak hal-hal yang benar-benar di luar batas ya, kayak misalnya incest. Incest itu pernikahan sesama sedarah gitu ya. Saya waktu kos dulu, waktu kuliah itu pernah ada di lingkungan saya itu, tapi ketika saya itu udah kejadian. Itu kakak itu menghamili adiknya. Nah, itu kan berarti incest. Kalau saya lihat, kenapa kok bisa gitu? Oh, ternyata rumahnya sempit dan memang mereka nggak kenal nilai-nilai agama, sholat aja enggak dan sebagainya. Nah, ini juga harus dijaga, jangan sampai terjadi. Nah, kalau untuk mandi anak perempuan bersama ayah, pertama kan alasannya buat apa coba mandi bareng ayah? Kenapa nggak mandi bareng ibu gitu kan? Pertama nggak ada alasan kalau menurut saya, kecuali kalau di rumah ibunya nggak ada, itu pun dalam posisi ayahnya mandiin, bukan berarti mandi bareng-bareng gitu. Nah, bahkan sesama saudara aja kalau bisa laki-laki, kalau bisa itu ada batasan usia. Misalnya adiknya laki-laki, kakaknya laki-laki, mandi bareng itu juga ada batasan usianya. Ya kan, kalau sudah mulai lewat 5 tahun itu sudah mulai kesadarannya sudah mulai tumbuh, ya kalau bisa jangan mandi bareng, kan udah mulai bisa mandi sendiri gitu. Kalau saya lihat dari pertanyaan ini memang tidak ada urgensinya atau kepentingannya ketika anak perempuan dan ayah mandi bareng, itu nggak ada urgensinya gitu kalau menurut saya. Jadi kenapa harus mandi bareng gitu? Kalau misalnya ibunya nggak ada dan harus mandi, ya sudah, ayahnya nggak usah mandi bareng. Ayahnya memandikan anak perempuannya yang mungkin 2 tahun, 3 tahun, itu kan masih bisa sebetulnya. Atau misalnya
minta bantuan lah, mungkin bibi atau siapa yang kakaknya yang anak perempuan juga gitu ya, atau ngasih taunya dari pintu, dari balik pintu, udah sabunan belum, udah bersih belum, gitu ya, udah handukan belum, paling gitu. Jadi kalau menurut saya memang tidak ada alasan untuk anak perempuan dan ayah mandi bareng. Jadi memang nggak perlu ada ya gitu ya kalau menurut saya. Wallahu a'lam. Nah yang keenam, yang terakhir adalah bagaimana memberitahu perbedaan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau menurut saya ini pertama juga dilihat urgensinya dulu ya, urgensinya apa ya. Kalau misalnya tidak urgen-urgen banget ya, nanti alamiah kan ada di sekolah nanti ada pelajaran udah SD gitu ya. Kita kan sekarang masih bicara anak PAUD ya. Kalau udah SD kan nanti ada pelajaran biologi dan sebagainya. Atau kalau memang terpaksa banget harus ngasih tahu, misalnya dia nanya-nanya terus gitu kan, mungkin kita bisa melihat bayi gitu, melihat kalau ada bayi itu perbedaan ini bayi laki-laki atau bayi perempuan ya kan. Atau kalau anaknya sudah bisa membedakan, bisa pakai gambar sebetulnya, tapi gambarnya gambar yang pelajaran ya kan. Tadi udah dikasih tahu ya, batas pornografi itu ketika tujuannya membangkitkan gitu dan memperlihatkan aktivitas seksual manusia gitu ya dengan tujuan membangkitkan. Nah, ini mah gambar yang benar-benar pendidikan. Nah, itu bisa dikasih tahu dari itu. Atau mungkin lewat hewan ya. Tapi ya kalau hewan sih nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu nyambung. Tapi kalau menurut saya, kalau memang urgensinya belum ada, ya nggak usah dikasih tahu dulu kalau anaknya nggak nanya. Kalau misalnya anaknya nanya, maaf, apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Sampaikan dulu perbedaan yang sifatnya psikologis dulu. Jadi misalnya gini, anak laki-laki itu nanti ya bertanggung jawab untuk menjadi pemimpin bagi anak perempuan. Nah, anak perempuan harus mau dipimpin. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang itu dulu. Anak laki-laki itu kalau mulai masuk ke jenis lain, misalnya gini, anak laki-laki itu nanti harus disunat gitu. Nah, disunat itu apa mah? Disunat itu dibersihkan gitu ya, nah, kayak gitu. Nah paling sampai sebatas itu dulu. Kalau bentuk itu mungkin nanti bisa seperti tadi. Kalau misalnya ada gambar yang benar-benar sederhana ya, atau misalnya ngeliat dede bayi dimandiin, misalnya ini anak perempuan ngeliat dede bayinya laki-laki, oh ini ya perbedaannya, nggak usah dikasih tahu banget, cuma suruh lihat juga udah cukup kalau menurut saya ya gitu ya. Nah, atau lewat buku yang benar-benar aman, buku yang benar-benar buat balita, walaupun menurut saya jarang banget ada buku yang kayak gitu ya, dan memang sulit mencarinya, tapi kalau nggak ada ya kita cukup ceritakan dan anak bisa membayangkan saja kok gitu ya. Jadi caranya pertama itu lihat urgensinya dulu. Kalau nggak urgen ya bisa ditunda lah sampai nanti dia masuk SD bisa mengerti pelajaran biologi dan sebagainya. Kemudian yang kedua bisa melihat mungkin bayi ya dimandikan gitu ya. Kalau bayi kan benar-benar kasihan, benar-benar lucu dan sebagainya, nggak akan menimbulkan hal yang aneh-aneh. Kemudian yang ketiga itu kalau misalnya membedakan laki-laki dan perempuan, mungkin kalau untuk anak-anak TK itu lebih disarankan kepada perbedaan psikologisnya. Jadi kalau misalnya anak termasuk main ya, jadi kalau anak perempuan mainnya ya dengan boneka-bonekaan, masak-masakan, kalau anak laki-laki main bola dan sebagainya gitu ya. Nah, terus kemudian juga kalau main game juga hati-hati, jangan sampai anak perempuan itu terbawa-bawa juga main gamenya yang sadis-sadis gitu ya. Yang main gamenya sesuaikan dengan kondisi dia sebagai perempuan, karena jangan sampai kebawa, jadi fitrah keperempuannya hilang. Nah, kalau menurut saya anak untuk usia balita, TK, yang masih terjaga fitrahnya itu lebih diarahkan ke arah sana, bukan ke arah perbedaan fisik, terutama tentang alat kelaminnya. Gitu. Karena itu kan tadi diajarkan itu privasi ya, yang depan maupun yang belakang itu adalah privasi yang nggak boleh dilihat, nggak boleh sentuh orang gitu ya. Nanti insya Allah akan ada cara untuk anak tahu ketika sudah saatnya kok gitu ya. Ketika dia ngeliat saudaranya disunat, nah itu momen ketika dia tahu. Yang tadi juga misalnya lagi mandiin bayi juga momen ketika dia tahu. Ketika belajar biologi juga momen ketika dia tahu. Atau misalnya dia bertanya sama ibunya dan ibunya punya gambar sederhana, itu juga momen ketika dia tahu. Demikian dari saya, walau alam bisawab. Ya, baik, terima kasih Kak Eka.
Baik, para Bunda, ini karena waktunya sudah hampir jam 12 mungkin ya. Terakhir, Kak Eka mungkin ada statement terakhir nih Kak, dari Kak Eka, karena dari banyak pertanyaan tadi, kita berharap tidak lagi banyak kasus yang mungkin terjadi pada anak-anak kita terkait dengan seksual ya gitu. Silakan Kak Eka, sebentar saja ya, mungkin 2 menit. Ya, terima kasih. Jadi pendidikan seksual penting diajarkan baik di rumah maupun di sekolah sebetulnya. Nah, kalau di sekolah itu seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin bisa pakai dongeng, pakai cerita gitu ya. Jadi pendidikan seksual ini penting diajarkan karena dalam keadaan sekarang anak-anak bisa melihat pornografi lewat gadget, lewat HP dengan mudah gitu ya. Karena apalagi ada yang udah dikasih sama orang tuanya HP sendiri. Nah, kalau bisa salah satu cara mencegahnya sih kalau bisa jangan dikasih HP kalau anak masih TK apalagi masih kecil banget. Beli apa buat dijaga dipinjamkan saja kalau itu pun kalau perlu dan dijaga waktunya jangan lebih dari 2 jam sehari. Kalau bisa kuranglah 1 jam lah gitu ya, untuk main HP ada jatah waktunya. Kemudian luangkan waktu sama orang tua untuk bercerita. Kenapa? Karena ketika bercerita anak banyak bertanya dan dia lagi open. Ketika mau bercerita mau tidur itu otaknya lagi santai dalam gelombang alfa. Nah, dia mungkin bisa bertanya hal-hal yang menurut dia aneh. Misalnya, Mah, kenapa ya kok teman aku pengen punya pacar? Nah, kita masukkan itu pendidikan seksual. Jadi ada momen-momen privasi antara orang tua dan anak, misalnya lewat bercerita, ketika anak bisa bercerita apa aja, bertanya apa aja, dan orang tua bisa menjelaskan dengan baik. Jadi pendidikan seksual yang tadi saya sampaikan itu diantaranya adalah mengetuk pintu kamar, ada orang tua menjaga privasi, menutup pintu dan mengunci kalau bisa ya, di 3 waktu yang tadi, sebelum subuh, sebelum zuhur dan setelah isya. Kemudian menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan di sini berarti memainkan anak-anak menutup aurat gitu ya. Kemudian juga hal-hal lain ya, ajarkan anak-anak perempuan itu surat An-Nur juga. Jadi di situ benar-benar banyak pelajaran tentang tarbiyah jinsiyah ini. Jadi dari saya mungkin cukup sekian, dan jadi mungkin dari pertanyaan justru juga tadi banyak ilmu yang didapat ya, bagaimana cara praktisnya kalau misalnya udah keburu kejadian gitu. Nah, yang tarbiyah jinsiyah ini lebih ke arah preventif atau mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tadi kita tadi bicarakan bersama dalam pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari ayah dan dari Bunda semua. Demikian dari saya, selamat mendidik luar biasa. Insya Allah amal jariahnya mengalir dari anak-anak, dari anak kandung apalagi dan murid-murid ya, walaupun bukan anak kandung, tapi ternyata di hadis itu ternyata mereka juga termasuk yang kalau mendoakan kita jadi anak soleh, mendoakan kita sebagai gurunya ketika sudah wafat itu jadi terang alam kuburnya karena anak-anak yang ngedoain kita banyak. Ya, terima kasih Kak Eka. Baik, para Bunda, ini karena sudah di ujung acara, saya tadi sudah janji ada satu kuis ya yang akan saya berikan kepada para Bunda. Silahkan nanti yang bisa jawab dan paling betul di chat. Silahkan Kak Eka nanti dicek ya siapa yang paling betul. Saya ngambil pertanyaannya dari materi yang tadi dikasih. Silahkan. Pertama adalah pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan godul basar? Silahkan di chat. Menilundukan. Bunda terburu-buru ini jawabannya. Oke, baik ya. Ini yang pertama jawab ini siapa ya? Sebentar. Siapa Kak Eka yang pertama jawab? Yang betul? Menundukkan pandangan. Yang pertama dan tidak terburu-buru adalah Ibu Rosmana dari TKI yang menundukkan pandangan ya. Kalau Bu Elvi karena terburu-buru nih, kita biar adil ya. Jadi Ibu siapa? Ibu Rosmana dari TK Aisyah. Ibu Rosmana dari TK Aisyah. Baik. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir ini, sebutkan 3 waktu
anak tidak harus mengetuk kamar orang tua. Tidak boleh masuk kamar orang tua. Waktu Waktunya subuh. 3-nya. Di chat aja ya Bun. Di chat aja, silahkan. Silakan Kak Eka dicek yang betul yang mana ya. Waktu subuh, waktu duhur, dan isya. Ya, di chat ya Bun. Kata-katanya tepat nggak Kak Eka? Coba. Setelah, Saya nunggu. sebelum, atau pas waktu sholat? Saya nunggu yang chatnya dulu ya. Belum ada yang masuk. Udah ada nih. Udah banyak. Saya cari yang paling atas ya, yang benar. Nah, kalau bisa waktunya kapan? Kalau sholat isya, sholat zuhur, sholat subuh, nah itu kurang tepat. Sebelum atau setelahnya gitu ya. Oh. Bu Neneng ya Kak Eka, bukan? Belum ada. Nah, belum. Masih waktu sholatnya. Tapi sebelum atau sesudahnya maksudnya? Sebelum. Tadi saya sudah ini Pak. Nah, Sebelum. Neneng, Nah, Pak Neneng. Bu Neneng ada yang salah karena sebelum sholat isya. Oh gitu, harusnya. Iya, harusnya setelah dong, Bu. Nah, saya cari Oh lagi setelah. coba. Oh iya. Nah, ini nih, Rika. Ibu Rika. Iya, Ibu saya. Rika Kartikawati sebelum Iya, subuh, sebelum zuhur, dan setelah isya. Iya. Iya, Dari luar mana? Dari biasa. TK mana? TK Safira Cibenying Kidul. Oh iya, baik. Oke, baik. Buat tadi ibu-ibu 4 orang ya yang memenangkan hadiah, bisa dititip aja mungkin nanti alamatnya ke Bu Nana nih. Kalau Bu Nana nggak keberatan nanti bisa kirim ke rumah pensil. Nanti saya kirim ininya apa namanya hadiahnya. Jadi Ibu silahkan kirimkan alamat lengkapnya ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bunda semua. Ini karena waktunya sudah selesai. Saya rasa mungkin banyak yang memang belum puas, tapi memang apa daya karena memang sudah jam 12. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Eka bisa memberikan banyak ilmu kepada kita. Jadi memang pendidikan seksual ini tidak hanya mungkin pendidikan yang kita bayangkan adalah hubungan dewasa, tapi juga dari mulai pendidikan untuk usia dini, dari mulai anak-anak bagaimana mengetuk pintu kamar orang tua, bagaimana juga anak-anak berhijab. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana anak-anak diberitahu mengenai apa namanya tadi hal-hal yang sensitif ya, organ yang sensitif sehingga anak-anak tidak menjadi korban pelecehan dari orang yang tidak dikenal. Baik, itu saja mungkin Bunda semuanya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih juga kepada Kak Eka. Insya Allah suatu saat kita akan ketemu lagi dengan materi yang lain. Ya, kita tutup siang hari ini dengan baca hamdalah. Ya, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bu Nanan ya dan para pengurus semuanya di GTK. Ya, selamat Hari Guru. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, terima kasih semuanya. Sampai Izin ketemu. lab, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, insya Allah nanti saya akan share di YouTube-nya IGTK ya, jadi Ibu bisa tonton kembali kalau memang ada yang ketinggalan materinya. Dan nanti sertifikat mungkin bisa melalui IGTK ya. Sertifikat. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, saya izin untuk tutup ya. Iya. Bu, maaf Bu, masalah iya. absen itu gimana untuk sertifikat? Nanti melalui IGTKI. Oh, siap. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Bu. Ya, saya pamit ya. Ya, Bu. Ya, makasih. Pak Eka. Ibu Sadena. Waalaikumsalam.